Pada hari ini, anak laki-laki memilih untuk mengakhiri hidupnya yang singkat ini. Ternyata semasa hidupnya dia adalah seorang pengagum sejati. Sepanjang hari berputar di sekitar Dewi. Menyenangkan tetapi tak terbalas. Dan pada hari ini, akhirnya tiba hari pernikahan Dewi dan anak orang kaya. Menikahlah denganku. Aku katakan padamu, hari ini tidak ada mahar 1 juta. Kamu jangan harap bisa menikahiku. 800.000 adalah semua tabunganku sekarang. Kenapa tiba-tiba jadi 1 juta? Pria setelah mati tidak langsung meninggalkan dunia ini, melainkan datang ke sebuah ruang hampa. Di sini dia melihat wajah asli wanita, dan juga menemukan bahwa wanita kaya yang selalu menjaganya diam-diam. Pria bersumpah, jika ada kehidupan selanjutnya, dia pasti akan hidup dengan baik, tidak akan lagi menjadi pengikut yang patuh, dan malaikat memberi dia kesempatan ini. Pria itu terlahir kembali ke 7 tahun yang lalu, pada hari kelulusan universitas. Masih tanpa pria itu mengungkapkan perasaan kepada Dewi. Namun kali ini setelah ditolak, pria itu sama sekali tidak merasa sedih, melainkan mengalihkan pandangannya kepada Nona yang diam di samping. Karena keluarganya selalu rendah hati. Jadi, semua orang di tempat itu tidak mengetahui identitas asli gadis itu. Dan pria ini seumur hidupnya, seolah-olah sudah mendapatkan keberuntungan. Setelah mengungkapkan cinta kepada gadis kaya dan diterima, pria itu bertaruh dengan saingan cintanya, seorang dokter. Selama dia dapat menghasilkan 20 juta dalam 3 hari, dia akan mendapatkan semua kekayaan dan harta si konglomerat. Tapi jika kamu tidak bisa menghasilkan 10 juta, kamu harus menjadi asisten saya selama setahun. Haha, menjadi asisten untuk saingan cintaku. Sungguh, seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala. Langkah pertama bagi pria untuk mencapai puncak kehidupan adalah memilih untuk berinvestasi dalam sebuah game buatan dalam negeri. Game berkualitas tinggi dan bermoral. Tidak dilihat baik oleh semua orang. Namun hanya pria yang pernah hidup sekali yang memahami rahasia di baliknya. Dalam hidup ini, dia mengetahui segalanya tentang masa depan, peluang yang bisa terbang. Orang kaya sebenarnya tidak berniat untuk berinvestasi dalam game ini, tetapi untuk menjengkelkan pria. Sang kaya langsung mengeluarkan dana 1 juta, ingin membeli setengah dari saham permainan. Dan pria itu hari ini bertekad untuk menang, langsung mengeluarkan 2 juta. Ternyata uang ini semua adalah uang saku putri kaya. Pria itu menggunakan uang ini untuk berinvestasi, sebagai modal awal. Dan di pertemuan lelang besok, hanya orang yang memiliki modal 10 juta yang berhak untuk masuk. Pria itu tahu bahwa saham di tangannya pasti akan menarik perhatian seorang bos misterius. Dan ketika bos tersebut menemukan pria itu, ia langsung menawarkan harga 10 juta. Hal ini membuat bos itu sangat tidak senang. Namun, ia tetap memenuhi permintaan pria itu. Tidak boleh kurang dari 10 juta untuk dijual besar-besaran. Berapa banyak saham yang kamu inginkan? Kita harus bertemu dan membahas lebih lanjut. Apa dasar kamu berpikir bahwa saya akan setuju dengan syarat yang sangat tidak adil ini? Hanya karena kamu percaya pada MYTH of Black dan Nezha yang pasti akan sukses. Hari itu adalah hari pertemuan tender. Melihat pria itu datang ke lokasi bersama gadis itu, anak-anak kaya dan wanita murahan tidak lupa memberikan ejekan. Namun saat ini mereka melompat dengan gembira. Detik berikutnya mereka menangis sangat memilukan. Ternyata ayah dari anak kaya itu awalnya memberikan modal 50 juta. Dikhususkan untuk tampil di lelang hari ini. Tapi siapa sangka anak ini menghabiskan hampir 30 juta untuk wanita itu. Kini dia hanya tersisa 21 juta. Dan munculnya sosok misterius juga membuat semua uang anak kaya itu menjadi milik pria tersebut. Tetapi orang tua licik dan kuda tua licin, kakek sebenarnya masih ingin menyangkal dan mencari cara untuk lolos. Namun, pria itu tidak memberikan mereka kesempatan itu. Tidak hanya membuat kakek menulis surat utang, tetapi juga memaksa anak orang kaya untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum. Dengan demikian, kedua keluarga juga resmi berseteru. Setelah memasuki tempat acara, kedua belah pihak mulai beradu kekuatan. Gadis kaya tertarik pada sebuah liontin jade. Pria itu tahu barang ini bernilai gebu VI sekitar 30 juta. Dan kali ini, semua barang-barang tersebut tidak ditandai harganya. Ini bisa dibilang pernikahan besar yang benar-benar menguntungkan. Saat pria itu baru saja ingin menunjukkan kemampuannya, keluarga Yo kembali muncul untuk mengacau. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga menyulitkan pria itu secara diam-diam. Ternyata game yang baru saja dipindahkan tadi, sekarang sudah menjadi tren teratas di media sosial. Tuduhan plagiat dan berita negatif lainnya tiba-tiba menyebar luas. Lalu, pria ini saat ini akan bagaimana mengatasi situasi ini? Data permainan, Little Black MYTH, hanya dimiliki oleh staf internal kalian. Bagaimana bisa? Dan bahkan dikonfirmasi oleh media resmi asing sebagai plagiat? Nona Zhuang. Dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja memasuki dunia kerja. Tidak bisa dihindari jika dia tertipu oleh kepentingan di depannya. Saya rasa jelas bahwa dia mengambil data internal setelah sengaja dibocorkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cepat ini. Tidak mungkin. Nona Zhang, Xiao Hong selalu sangat menghargai permainan ini. Sejak mendapatkan investasi, dia terus mempersiapkan peluncuran permainan. Bagaimana mungkin dia membocorkan data permainan? Saya juga ingin percaya pada karakter Xiao Hong. Tapi datanya sudah bocor. Apakah kamu ingin saya percaya pada Xiao Hong? Tetapi meragukan bos Zhang yang telah mencurahkan segalanya untuk menciptakan permainan ini? Saudari Jing,
Aku selalu berbuat untuk kebaikanmu. Aku menasihatimu. Sekarang cepatlah hapus kontrak ini. Tarik diri dari situ. Pak Sang. 10 juta ini, meskipun bagi Anda itu jumlah yang kecil. Tapi jika berita tentang investasi Anda pada sebuah game yang menjiplak tersebar, muka Anda, takutnya akan hilang. Gelombang besar di luar jendela dengan jelas mencemarkan nama baik dengan niat buruk. Pasti Yoyun yang menampakkan diri. Namun, itu juga baik. Aku bisa menguji kemampuan Zhuang Jing. Xiao Huang, sekarang kita harus bagaimana? Aku tidak tahu mengapa Black Hand Waneng mengalami kecelakaan. Tapi pasti ada orang yang dengan sengaja mempengaruhi ini. Nyonya Zhuang hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu keluar sekarang, aku tidak akan menerima penyesalanmu. Masih mencoba kuat di sini. Aku melihat jelas kau tidak ingin mundur dari 10 juta itu. Ingin diusir keluar, ya? Wang Jin. Ini adalah pilihanmu sendiri. Saham Black MYTH Neza. Aku tidak akan memberikan satupun padamu. Berani bicara kasar pada Miss Zhuang. Beraninya kamu. Aku hanya bekerja sama dengan orang yang memiliki visi. Jika Nona Zhuang ragu hanya karena sedikit berita buruk ini, maka dia bukanlah pilihan ideal di hatiku. Xiao Heng, kamu jangan sok pintar di sini. Apa kamu berani bilang bahwa kamu yang menolak Nona Zhuang? Aku rasa Nona Zhuang justru sudah melihat jelas wajahmu yang sebenarnya. Tapi karena kamu belum mendapatkan 10 juta dari Nona Zhuang, seharusnya aku tidak kalah dalam taruhan tadi. Cepat keluarkan surat hutang yang aku tulis dan kembalikan padaku. Dengan sampah sepertimu, juga layak membuat keluarga Youku berlutut padamu. Xiao Heng, jangan-jangan kamu tidak mau mengembalikan surat utang yang diberikan Yao Xiaonchle barusan, hanya untuk tetap di ruang perjamuan ini? Dia baru saja menghabiskan banyak uang untuk wanita cantik. Sekarang uangnya sudah habis. Lalu mau pakai apa untuk menggoda cewek? Hahaha. Serahkan saja. Begitu terburu-buru. Tidak takut nanti kena tambahan lagi? Hahaha, kamu juga layak. Duyu, tidak perlu dikatakan. Tapi dalam hal investasi, dia mewarisi gen unggul dariku. Permainan yang dia anggap remeh. Pasti sampah. Aku lihat kamu. Jelas juga melihat bahwa Black MYTH, Wukong, tidak ada pasar. Masih melakukan kejahatan hari ini. Xiao Heng, aku sangat kecewa padamu. Mulai hari ini saya tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Kata-katanya sangat meyakinkan. Duduk saja dan jangan takut akan ditampar nanti. Tamparan itu juga akan mengenai wajahmu. Kamu menipu orang. Acara penilaian barang pernikahan. Sekarang semua uang sudah habis. Kalau saya jadi kamu, saya akan melompat dari gedung tinggi, supaya tidak malu berputar-putar di sini. Jangan pernah melompat. Kalau sampai mati nanti, masih repot lagi buat petugas kebersihan membersihkan ini. Ayo, bawa dia keluar. Anjing mati surga yang satu ini harus dibuang. Buang dia, buang dia. Buang dia, buang dia. Buang dia. Ketika Neza berubah menjadi hitam, pasti kesalahan-kesalahannya akan terungkap. Pada saat itu, pasti semua rasa sakit kalian akan. Ini benar-benar karena bencana mendapatkan berkah. Semoga trending topik bisa lebih indah lagi, agar orang lain bisa melambaikan tangan dengan berat. Terjegal. Inilah promosi terakhir dari kelompok ini. Jangan bilang nanti. Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun. Aku ingin melihat apa yang kamu miliki untuk merebut posisiku. Seperti pelayan yang menarik kartu. Xiao Yu, kamu tenang saja. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengirimkan koleksi yang lebih baik kepadamu. Xiao Heng, jangan canda di sini. Nilai dirimu sekarang hanya 32 Yuan 8. Kau tidak berhak untuk ikut dalam konferensi ini. Namun, kita pernah menjadi teman sekelas. Jika kau sekarang merendahkan diri dan memohon ampun dengan menunduk di depanku, saya mungkin bisa membantumu. HMPH, tadi kau memaksa putraku untuk merunduk di depan umum. Sekarang giliranmu membayarnya. Kau pantas mendapatkannya. Hamhaha. Bersujud. Bersujud, 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 bersujud. Kenapa kamu masih provokasi di sini? Saya bantu kamu duduk. Saya yang bersujud untuknya. Jin Yu hehehe. Jangan merasa dia bersujud untukmu berarti semuanya baik-baik saja. Saya tidak setuju. Juyu,
Kamu sekarang begitu angkuh. Tidak takut nanti akan ditampar, ya? Katakan padamu, hari ini adalah hari Tuhan datang. Xiao Hou juga pasti akan kalah dariku. Pisau ceroboh. Permisi, siapa yang bernama Nona Zhuang? Saya tidak tahu ada urusan apa dengan Tuan Ma. Saya mendengar Nona Zhuang telah mengakuisisi saham Neza dari Heishi. Lihat tidak? Kamu membuat lelucon. Bahkan Tuan Ma tidak tahu. Datang khusus untuk memverifikasi. Apa maksudnya? Saham tidak ada di tangan Zhuang Xiaoyu. Tuan Ma baru saja. Saya sudah membatalkan semua investasi saya di permainan Black MYTH. Sekarang saham permainan ini. Semua ada di tangan Tuan Xiao Heng. Tuan Xiao, saya bermain boneka ini adalah untuk Black Biohazard. Tuan Ma, permainan di tangan Xiao Heng diduga menjiplak. Memang benar telah mencoreng wajah permainan Cina kita. Namun sifat asli Xiao Heng tidak buruk. Saya harap Anda tidak menyalahkan dia. Tuan Ma, Anda datang hari ini. Kami di Jiangbei benar-benar bersinar. Hanya saja sayang Anda melihat pemandangan seperti ini. Saya sungguh minta maaf. Namun Anda tenang saja. 10 juta dari Nona Zhuang. Saya sudah membantu untuk mengembalikannya. Sekarang tinggal satu kata dari Anda. Saya akan memboikot dia di semua industri. Ayo, Dad, ambil foto. Ayo. Bernafas tidak nyaman sedikit pun. Nenek berkolaborasi menekan saya dalam permainan di danau. Kalian tidak hanya tidak membantu, malah menambah kesulitan. Blogger terjun ke dalam masalah. Apakah kalian masih orang Cina? Tuan Ma. Mereka adalah lembaga permainan yang sangat berwenang di luar negeri. Pernyataan yang dipublikasikan secara terbuka. Black MYTH, Neza diduga melakukan penjiplakan. Percayalah kepada mereka. Neza sebenarnya adalah tokoh dari mitologi Tiongkok. Bagaimana bisa menjiplak? Itu juga tidak masuk akal. Menjiplak orang Tiongkok kami. Bagaimana mungkin? Tapi, aku harus berterima kasih karena hal ini membuatku memperhatikan permainan ini. Konspirasi ini adalah niat jahat permainan asing terhadap permainan dalam negeri kita. Penahanan. Suruh orangmu menyelidiki dengan jelas. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Sekarang jumlah orang yang mendaftar untuk permainan Black MYTH sudah melebihi 200 juta. AQW. Apakah wajahmu sakit? Anjing sialan. Kamu sakit. Semua ini adalah perbuatanmu. Tuan Xiao Hong. Bagaimanapun juga, tolong izinkan saya terlibat dalam pertempuran bawah tanah. Saya bersedia berinvestasi. Saya akan memberikan saham Ziwuyi. Silakan lakukan transaksi sesuai keinginanmu. Gao Kai. Sekarang saya memiliki kekayaan 500 juta. Sekarang saya berhak berdiri di sini. Xiao Heng. Kau jangan pikir aku tidak tahu. Ini pasti rencanamu untukku. Black MYTH Xiaolang juga kau yang bocorkan kan? Hanya untuk merusak nama baikku. Aku percaya CEO Ma sekarang hanya sedikit kebingungan. Jadi dia percaya omong kosongmu. Kau mencari mati ya? Menghina orang biasa saja sudah cukup. Apalagi CEO Ma. Keluarga kita semua harus pergi ke jalan untuk meminta makanan. Saat ini aku mengajar. Wu Fang di sini ingin meminta maaf kepada MRMA. Pakai Miss Fang dan MR Xiao Heng. Bodoh, minta maaf. Dia hanya beruntung saja. Aku katakan padamu, kau tutup mulutmu. Membuat malu saya. MRMA, kalau tidak datang hari ini, lebih baik ikutlah dengan kami untuk menghadiri konferensi penilaian barang berharga. Kami berharap Anda berkenan. Xiao Hou, jangan kira kamu bisa melangkah jauh hanya karena kamu dekat dengan Tuan Ma. Saya katakan padamu, saat ini, giok termahal di tempat ini adalah milik keluarga Yao kami. Saya pasti akan membuatmu kehilangan kualifikasi untuk ikut lelang setelah 7 hari. Apakah kamu akan kehilangan itu? Bukan hakmu untuk menentukan. Nona Gao. Tolong bantu saya untuk menjual kepala patung Buddha ini. Hahaha. Tanda tangan Zhang tidak bisa sembarangan mencari solusi. Lihatlah kepala Buddha ini, tidak ada miripnya dengan sebelumnya. Kalau tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya di pelelangan,
Buddha ini hanya terjual beberapa ribu yuan karena penampilannya yang biasa saja. Kemudian baru ada ahli yang menemukan bahwa nilainya lebih dari 1 miliar. Baru saja karena pasangan giok itu, aku jadi tidak memperhatikan. Ini adalah Cheng Xiangzhou. Xiao Heng, aku lihat kamu benar-benar berpura-pura tanpa henti. Segala sesuatu tentang Tuan Yao masih belum terungkap. Kamu terlalu cepat merasa bangga sekarang. Baiklah, baiklah. Jangan salahkan aku jika tidak ada kesempatan. Jika kamu benar-benar ingin menang, sekarang juga berlututlah dan mintalah padaku. Mintalah agar aku memberimu jimat itu. Baiklah, jika kamu bisa memanggilku ayah sekali lagi. Jangan bilang jimat. Aku akan mewariskan semua harta keluargaku padamu. Rumah sakit, rumah sakit. Apakah kamu gila? Aku hanya tidak ingin langit ini menginjak kepalaku. Hari ini jangan ada yang menggangguku. Hari ini aku harus membalas dendam pada Chizuzi. Dendam pada Chizu. Xiaohua, kepala Buddha ini jelas-jelas berasal dari Jalan Guan di utara kota. Barang ini bahkan tidak bisa dibeli seharga 500. Sepertinya Tuan Ma tidak terlalu optimis tentang kepala Buddha ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, jika kepala Buddha ini bisa dijual dengan harga tinggi, saya setuju dengan satu syarat. Bisa membuat Pak Ma setuju dengan salah satu syarat kita. Ini benar-benar keberuntungan besar. Xiao Huang, saya tidak mengerti ini semua. Apakah kamu yakin kepala Buddha ini bisa dijual dengan harga yang bagus? Pak Ma, saya pasti akan membuat Anda kalah dengan puas. Untuk kepala Buddha ini, saya tawarkan 1 miliar. Kenapa? Kepala Buddha yang reot ini ditawarkan 1 miliar. Xiao Hi, saya lihat keberuntunganmu juga akan berakhir. Hari ini kamu pasti kalah. Waktu untuk mengevaluasi harta sudah habis. Penilaian resmi dimulai. Vas porselen Wang Jing bernilai 3 juta. Sayang sekali, barang tiruan modern hanya bernilai 3 pot. Haha. Sayang sekali 1 potmu. Awalnya aku berpikir kita berdua punya 1 masing-masing. Pasangan giok dari dinasti Song. Bernilai 30 juta. Bagaimanapun juga, meskipun kamu menebak harga giok itu dengan benar, tetap saja kami yang mengambil kesempatan lebih dulu. Hahaha. Nona Zhuang mengadakan pesta hari ini untuk menyaring pengajuan tender pengembangan properti grup Zhuang setelah 7 hari. Jika tidak ada yang mengejutkan, anak muda Yao ini mungkin akan meraih kemenangan pertama. Hahaha, saya sudah bilang. Kamu si miskin. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Harus saya antar lagi. Rong Yue, apakah kamu gila? Ini adalah barang seharga 30 juta. Sungguh, kamu bahkan menjatuhkannya, Kak. Tuan Fei, Tuan Fei. Tuan Yao, setelah jatuh ini, jet ini dari dinasti Song menjadi barang langka. Sekarang, nilai jet ini bisa mencapai 50 juta. Wow. Xiao Hi sudah bilang. Pasti akan kalah dariku. Hahaha. Barang murahan. 3 yuan hahaha. Hei, kamu hanya bertaruh dengan kapak sampah seperti ini dengan bos MA. Apa kamu ingin kami tertawa sampai gigi kita copot? Hahaha. Guru. Anda harus melihat dengan cermat. Ini adalah tangga yang ditemukan dari zaman Xiang dan Yao. Kalau salah, jangan salahkan orang bilang Anda tidak punya pandangan. Ini benar-benar cetakan dari zaman Xiang dan Yao. Hanya saja ini diproduksi secara massal. Nilainya hanya 3.000. Xiao Peng, saya hampir benar-benar mengira kamu adalah kuda dewa pengembara. Ternyata ini Direktur Ye yang kelelahan. Hahaha, begitu ya. Kalau begitu. Kau belajar, aku juga belajar sedikit esensinya. Satu kata biasa saja. Kau hanya menghancurkan satu. Masih ada ribuan, jutaan lagi. Kau tidak benar-benar berpikir. Belajar sembarangan.
Akan membuat nilai koleksimu berlipat ganda, kan? Jangan bermimpi. Hahaha. Ya Tuhan. Astaga. Dalam hidupku, bisa melihat koleksi kerajaan dari zaman Shang dan Yao. Aku tidak menyesal seumur hidupku. Ada apa ini? Mengapa masih ada hijau di dalamnya? Dan itu adalah milik raja. Sungguh tak diragukan lagi. Ini memang patung Buddha yang terbuat dari giok dengan pola naga dari raja zaman Shang dan Yao. Ribuan arkeolog telah mencarinya lama sekali. Tidak disangka ini ternyata tersembunyi di dalam kepala Buddha ini. Nyonya Suzy memiliki harta sebanyak 2 miliar. Apa ini bagaimana mungkin? Liu Yu, aku harus berterima kasih padamu. Jika tidak karena kamu yang membelikanku itu cincin jade, bagaimana mungkin aku akan berbalik dan mengejar anak perempuan ini? Aku mengumumkan bahwa Emer Xiao Heng adalah orang dengan nilai tertinggi di seluruh acara. Dia dapat memperoleh hak penawaran proyek pengembangan gedung oleh grup Zhuang dalam 7 hari ke depan. Pak Cao, Anda harus mau bertaruh dan menerima hasilnya. Sebuah permintaan telah menggantikan sebuah drama yang bagus. Nilainya cukup. Xiao Gang, kamu berani mempermainkan aku? Apakah kamu sudah tahu bahwa di dalam kepala Buddha ini ada darah? Jadi kamu menipuku untuk menjual sampah ini? Kenapa semua keuntungan harus jatuh ke tanganmu? Aku menghabiskan sampai 10 juta untuk merilis bahan hitam tentang Black METH. Neza, tidak kusangka malah berujung pada keberuntungan. Bahan hitam tentang Black METH, Neza ternyata kamu yang menyebarkannya. Apa pedulinya jika itu aku yang menyebarkannya? Aku hanya ingin menginjak si pengikut buta ini di bawah kakiku. Mengapa seorang bawahan seperti dirinya dapat menghadiri pesta hari ini? Mengapa dia bisa mengambil semua hartanya? Mengapa Yao Gongzi begitu bodoh? Sampai menendang batu sendiri? Namun, aku harus berterima kasih atas tindakanmu, Yao Gongzi. Jika bukan karena kamu yang membocorkan informasi, menggabungkan kekuatan asing untuk menekan mitos hitam Neza, aku belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Emer Xiao. Sepertinya tidak bekerja sama dengan keluarga Yao adalah pilihan yang sangat tepat. Kalau tidak ada kamu, partner kami yang bodoh ini, takutnya posisi saya sebagai orang terkaya di Jiangbei akan goyah. Kamu Duyu sudah melakukan begitu banyak kesalahan dan belum kembali. Yao tidak memiliki anak yang sebrengsek kamu. Ayah, jika kamu berani bicara satu kata lagi, saya akan segera memutuskan hubungan ayah dan anak. Ayo, lempar Yao dan anaknya keluar. Mulai sekarang, tidak ada pekerjaan dari grup Yao. Tidak boleh ada anggota keluarga Yao yang menginjakkan kaki di sini. HMPH, Nona Bao. Ini adalah kesalahan saya dalam mengajar anak. Tolonglah, berikan sedikit belas kasihan. Xiao Hao, jangan berpikir bahwa sekali kamu mendapatkan sekuritas, semuanya sudah beres. Aku bilang padamu, tender dari grup Zhuang pasti akan direbut kembali darimu. Xiao Heng, selamat atas keberhasilanmu mendapatkan hak tender. Kalau begitu, apakah taruhan kita sebelumnya juga harus ditepati? Xiao Heng, sekarang Nona Zhuang dan Tuan Ma ada di sini. Kau juga tidak ingin mereka bekerja sama dengan orang yang tidak jujur di masa depan. Begitu kau menang, kau harus berkencan dengan cucu selama 3 hari. Berkencan selama 3 hari. Kedengarannya cukup menarik. Tidak tahu apakah aku masih punya waktu untuk ikut dalam taruhan ini. Mungkin kita juga bisa saling mengenal lebih baik. Karena hari ini Huazi dan Nona Zhuang ada di sini. Mari kita minta semua orang menjadi saksi untukku. Gadis ini, Lin Cucu, suka memilih-milih pasangan berdasarkan kekayaan dan mengintimidasi orang lain. Kolam ikan haremnya, tidak ada 100 juga 80. Saya Xiao Heng dalam hidup ini paling benci dengan wanita munafik yang memandang rendah pada orang lain. Oleh karena itu, saya khusus menyatakan di sini, dalam hidup ini saya tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan Lin Cucu. Xiao Hong? Meskipun kita sudah tidak memiliki sepasang giok kembar naga dan phoenix, namun kamu pantas mendapatkan giok yang lebih baik ini. Jiang Yu. Aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Xiao Heng, aku bersedia. Jiang Heng, Jiang Yu. Hari ini kalian membuatku kehilangan muka. Pasti akan ada balasannya untuk kalian. Tangan di atas tinggi. Tinggi,
Bisakah kau menyentuh langit? Tangan di atas, tangan di atas. Kepala Xiao Jiang, kamu tidak bisa hanya melihatku mengalami kerugian sebesar ini, kan? Hanya seorang anak haram keluarga kami yang tak pantas diperhitungkan. Bisa-bisanya dia berani bersaing untuk warisan dengan cara seperti ini. Xiao Liu, maksudmu Xiao Yu adalah adik perempuan seayahmu? Wah, berarti kita bisa lebih mudah menghadapi Xiao Heng, ya? Tapi jika Xiao Heng terlibat dalam proyek pengembangan properti Nona Zuang, itu akan jadi masalah besar. Aku tidak peduli dengan apa yang terlibat. Tenang saja, aku sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuknya. Dari kata-kata Jiang Liu, sepertinya sudah ada rencana. Dia bukanlah kelemahan terbesar Xiao Heng, kan? Hahaha. Kau tahu barang yang merugikan ini? Kembali, berita tentang kamu yang kabur dengan pria liar menyebar luas. Kau masih mau merasa malu? Selamat pagi, Bibi. Nama saya Xiao He, tunangan Jiang Yu. Pagi-pagi sudah ribut. Di rumah masih ada tamu. Tidak tahu bagaimana untuk lebih tenang? Lau Jiang. Lihat, kamu adalah Xiao Heng itu. Duduklah dan bicaralah. Lau Jiang, bukan saya yang mengatakan dengan kasar. Kamu tahu status Xiao Yu sebagai anak luar nikah. Sudah cukup memalukan. Sekarang dia membawa pulang sampah yang tidak punya uang dan kekuasaan seperti ini. Kamu tahu kan, saya selalu menganggapnya sebagai anak kandung saya. Aduh, saya benar-benar tidak tega melihatnya menikah dengan orang yang tidak berguna seperti ini. Tadi masih saja berbicara tentang barang yang merugikan. Sekarang hubungan ibu dan anak ini juga sangat dalam. Sepertinya wanita ini sama seperti Lin Cucu, seorang yang berpura-pura baik. Jika terjadi konflik langsung, pasti mereka akan menemukan celah. Pertama kali bertemu, saya membeli suplemen baru untuk sang pangeran. Hari ini diundang untuk membahas suplemen. Saya lihat kamu pasti berharap kami cepat mati, ya? Agar bisa berpegangan pada paha Xiao Yu. Dapatkan uang dari keluarga kami, kan? Nenek mohon jangan bicara seperti itu. Xiao Yu, ini semua demi kebaikanmu. Mengapa kamu malah menjauh? Jangan lupa, kamu bernama Jiang. Kita adalah satu keluarga. Lau Jiang. Lihatlah putrimu. Aku sudah sangat baik padanya. Dia bahkan sampai sekarang tidak mau memanggilku ibu. Dia sudah tinggal di rumah kita selama 20 tahun. Apakah aku bisa merugikannya? Ayah, aku telah menyelidiki. Orang tuanya adalah pekerja pensiunan. Di rumah ada seorang adik perempuan yang belum bekerja. Bukan berarti aku sempit hati. Jika benar-benar dia masuk ke dalam keluarga Jiang kita, semua beban itu akan jatuh pada kita. Xiao Hua ini menikah dan mencari jodoh. Mengutamakan kesesuaian status. Selama ini, saya merasa bersalah kepada Xiao Yu. Saya tidak pernah benar-benar mengurusnya. Namun, pernikahan dan pernikahan adalah hal besar. Saya tidak akan pernah mengizinkannya menikah dengan orang sepertimu. Ayah, Xiao Feng itu sangat baik. Dia baru saja mendapatkan kerjasama dengan Ma Yitong, Ma Zong, kemarin. Bibi, Paman, kalian jangan percaya omong kosongnya. Kalau tidak, Xiao Yu benar-benar akan melompat ke dalam api. Apa kamu di sini? Cucu, tante paling percaya padamu. Cepat jelaskan semuanya dengan jelas. Ini sebenarnya bagaimana? Bibi, Paman. Xiao Hong orangnya sama sekali tidak dapat dipercaya. Dia pernah mengejarku. Aku menolaknya. Kemudian dia berbalik mengejar Xiang Yu. Dia sama sekali hanya tertarik pada uang keluarga Jiang. Jika kamu tidak percaya, tanyakan padanya. Kau tanya dia apakah dia mengambil dana awal dari Xiang Yu. Iya, saya pernah meminjam 2 juta dari Jiang Yu. Baiklah, adikku. Tidak heran aku bilang aliran bankmu belakangan ini begitu besar. Tidak menyangka ternyata menggunakan uang kakak Jiang untuk memelihara orang yang tidak berguna seperti ini. Ayah, Xiao Hong bukan orang yang tidak berguna. Saya meminjamkan dia 2 juta. Tapi itu sebagai dana awal untuk permainan. Sekarang dia sudah mendapatkan kembali. Bukan cuma itu, Bibi dan Paman. Orang ini, Xiao Hong, memiliki perilaku yang buruk. Dia melakukan segala cara untuk mendapatkan tiket masuk lelang grup Zuang. Dia merayu Zuang Jia, membuat Zuang Jia terpesona hingga kehilangan akal. Sepertinya saya mendengar bahwa keluarga Zuang dan keluarga Jiang adalah tetangga. Jangan sampai satu sampah ini merusak hubungan kedua keluarga. Kerugian yang sangat besar. Paman dan Bibi. Jiang Yu, inilah pria yang kamu cari.
Apakah kamu ingin membuatku mati karena marah? Justru memang. Kamu rasa perlu? Kalau bukan karena muka Zhuangjing dan keluarga Jiang. Bosku tidak akan bekerja sama denganmu. Sepertinya sekarang kamu sudah memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar, ya? Kenapa kamu datang melamar dengan hanya membawa beberapa ribu uang? Aku rasa, kamu memang tidak menganggap keluarga Jiang sebagai apa-apa. Bagus, kamu ini lucu sekali. Berani-beraninya mengatasnamakan keluarga Jiang untuk menipu di luar sana. Sekarang sudah punya kekayaan lebih dari 100 juta. Masih berani berbicara sembarangan. Saya rasa kalian sudah bosan hidup. Bersihkan mulut kalian. Di sini ada barang bernilai 200 juta dan uang hitam sebesar 400 juta. Meskipun ini semua adalah mahar saya. Tapi saya ingin memanfaatkannya. Baiklah, 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 Nenek. Karena Anda sudah menerima hadiah pernikahan, bukan? Simpanlah. Apa hadiah pernikahan itu? Dan tentang 600 juta ini. Sebenarnya uang itu dipinjamkan oleh Xiao Yu tanpa izin dari keluarga Jiang. Dia memberikannya kepada Anda dan mengembalikannya ke orang lain. Mereka hanya bekerja sama dengan Anda karena wajah keluarga Jiang. Uang itu sebenarnya milik keluarga Jiang. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda benar-benar ingin menikahi Xiao Yu, itu harus memberikan mahar yang lain. Uang itu jelas didapat Xiao Feng dengan usahanya sendiri. Tak disangka Bibi begitu kuat. Alasan saya bisa menghasilkan 6 miliar ini. Memang karena Jiang Yu mengajukan tuntutan terhadapnya. Apa artinya 6 miliar ini diberikan kepada Jiang Jiang? Saya juga punya cara untuk bangkit. Bangkit. Kamu mengandalkan apa untuk bangkit? Apa kamu mengandalkan menipu Yao Xiao 20 juta itu? Xiao Hang. Kau benar-benar tidak malu. Apa dia benar-benar menipu? Jiang Yu, kau harus segera putus dengan dia. Latar belakang keluarga itu kedua kalinya. Berdasarkan sifatnya, saya tidak akan membiarkan dia masuk ke pintu rumah Jiang kami. Ayah, bagaimana saya harus mengatakan ini agar kalian percaya? Xiao Yu, kita ini sedang memikirkan untukmu. Kita memiliki darah yang sama. Apakah kakak akan menyakitimu? Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku memutuskan hubungan ayah dan anak? Apakah kamu baru mau menyadari kenyataan? Percayakah kamu bahwa aku bisa segera menghentikan kartu bankmu sekarang juga? Agar kamu melihat kehidupan seperti apa yang bisa diberikan oleh orang yang tidak berguna ini. Apa yang bisa dia berikan padamu? Istriku tidak membiayai pengeluaranku. Saat ini aku sudah mendapatkan kualifikasi sebagai kandidat pengembang proyek dari grup dekorasi. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa pilihan transaksi ini tidak salah. Kamu mungkin belum tahu. Mengambil kesempatan ini, kualifikasi untuk pengembangan properti kali ini sudah terambil. Kau bilang apa? Xiao Heng, kesempatan yang kau dapat dengan susah payah ini. Bagiku hanyalah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Meskipun kau berjuang sekuat tenaga, seberapa hebat pun kemampuanmu, kau tetap hanya orang yang sukses karena keberuntungan semata. Jiang Liu, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang Xiao Heng? Anak muda dari keluarga Liu di Haicheng. Sudah sejak lama menjadi pujaan orang. Implisit, lebih baik menikahi Liu Jia daripada menikahi sampah seperti ini. Tidak sia-sia saya Jiang Jia telah membesarkanmu selama 20 tahun. Di kehidupan sebelumnya, karena Jiang Liu yang korupsi dan merampas istana Zhuangjing, mengakibatkan bangunan runtuh dan penderitaan di dunia, karma dan rakyat terluka. Zhuangjing dan Jiang Liu menjadi kaya raya, tetapi sejak itu, tidak ada yang lain yang akan kubiarkan menikah selain Xiao Heng. Siapapun. Jika Anda tidak mengakui, maka anggap saja saya tidak punya anak perempuan seperti Anda. Kamu berani berbicara seperti ini padaku. Apa kamu harus memaksaku untuk memutuskan hubungan ayah dan anak agar merasa puas? Jiang Liu memegang tanda korupsi dan kembali ke Jiang. Selalu bersaing dengan Jiang Yu untuk harta keluarga Jiang. Jiang Yu tidak bisa datang. Bahkan diusir dari keluarga Jiang untuk mandiri. Dalam hidup ini, apapun yang terjadi, saya tidak ingin tragedi ini terulang lagi. Paman, saya tahu Anda tidak memandang saya dengan baik. Tapi saya pasti akan mencapai prestasi yang membuat Anda dan Paman merasa tenang. Serahkan Jiang Yu kepada kami dengan tenang. Apa yang Anda miliki untuk membuat kami menyerah? Jika benar-benar menikahkan Jiang Yu dengan kami, tidak hanya akan membuat keluarga Liu di Haicheng marah, tapi juga Zhuangjin di Jiangbei. Ini akan membuat seluruh dunia menertawakan kita. Apa hak Anda untuk berbicara kepada saya seperti ini? Cepat pergi dari sini. Kalau kamu usir dia, usir saja aku juga. Kalian berdua cepat keluar.
Tuan Ma. Kenapa kamu datang ke sini? Tentu saja untuk mengantarkan hadiah pernikahan untuk sahabatku. Hadiah datang. Aduh, tidak tahu Tuan Ma datang, mohon maaf atas sambutannya yang kurang. Mohon Tuan Ma memaafkan. Keluarga tidak perlu berbicara seperti orang asing. Xiao Heng memberikan kejutan yang luar biasa. Ini jauh melebihi pekerjaan yang saya siapkan hari ini. Proyek game yang diinvestasikan oleh Xiao Heng ini memang melonjak. Bukan hanya melonjak, hari ini presale. Jumlah pemain yang mendaftar secara online sudah mencapai 200 juta orang. Saat ini, laba bersihnya mencapai 2 miliar. Jiang Heng akan mendapatkan dividen sebesar 500 juta. Saya sudah tahu. Legenda hitam Neza pasti akan menjadi klasik abadi. Mereka memang tidak mengecewakan saya. Saya masih ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Perdana Menteri Hao. Karena telah membagi setengah saham kepada saya. Kalau tidak, saya pasti akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang ini. Tuan Ma, itu karena Anda memiliki pandangan yang tajam. Anda bisa melihat potensi perkembangan, Black MYTH, Wukong. Sementara Xiao Heng hanya kebetulan beruntung. Seperti kucing liar yang menemui tikus mati. Tidak layak bagi Anda untuk memberikan hadiah semewah ini. Sebelumnya, Jiang Yu bahkan bersumpah bahwa mereka bisa memenangkan tender. Sekarang, kan, kualifikasi investasi justru jatuh ke tangan anak saya. Tuan Ma, putra saya Jiang Liu adalah talenta bisnis yang langka di Jiangnan. Anda sebaiknya. Jiang Yu, bekas di wajah ini masih baru. Keluarga Jiang Anda tidak puas dengan menantu Xiao Kun ini. Hanya seorang yang kaya karena mencuri ayam dan sapu. Tidak layak untuk keluarga kami Jiang. Baru saja, adik saya karena cinta kehilangan akal. Menentang ayah saya. Itulah sebabnya ayah saya marah. Bukan hanya marah. Bahkan ingin memutuskan hubungan ayah dan anak. Hari ini saya datang untuk merayakan pernikahan teman baik saya, King Feng. Jika keluarga Jiang bersikap seperti ini terhadap pernikahan mereka berdua, maka saya tidak perlu memberikan hadiah kepada keluarga Jiang. Jangan, Tuan Ma. Jangan. Anak muda, silakan tenang. Tidak peduli siapa yang akan kau nikahi, putri keluarga Jiang atau orang lain. Hadiah istimewa ini akan tetap saya siapkan untukmu. Karena keluarga Jiang tidak menginginkan kekayaan ini. Maka kalian bisa berdiri sendiri. Tolong selamatkan saya. Tuan Ma bercanda. Tidak ada maksud seperti itu. Hanya merasa cara Xiao Heng mendapatkan kekayaannya terlalu tidak layak. Kalau tidak, kami juga tidak akan mempersiapkan. Nona Zhuang, kenapa Anda datang? Apakah ada pengaturan baru untuk proyek pengembangan properti? Semua orang datang cukup lengkap. Jadi ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Xiao Hang, saya secara resmi mengundang dan Jiang Liu untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek properti kami. Tidak tahu bagaimana niat Anda. Bukankah proyek pengembangan properti Miss Huang sudah diberikan kepada saya? Mengapa pada saat ini harus menarik Xiao Hang juga? Menurut pengetahuan saya, proyek properti Miss Huang memerlukan sekitar $1 miliar untuk bisa diwujudkan. Meskipun keluarga Jiang kaya raya, tapi untuk mengeluarkan $1 miliar sekaligus masih agak sulit. Nona Zhuang baru saja mengetahui tentang peningkatan popularitas Black MYTH Neza. Itulah sebabnya dia merencanakan ini. Xiao Xing, kamu cukup mengenal saya. Tidak sia-sia saya membuat skenario ini untukmu. Untuk menguji kesetiaan Jiang Yu kepada Anda. Nona Zhuang, Anda pasti tahu bahwa Jiang Liu sudah mengambil alih proyek pengembangan properti. Dan sekarang Anda ingin Xiao Heng masuk juga. Bukan berarti dia akan bertentangan dengan keluargaku, ya? Saya hanya ingin melihat apakah Xiao Heng akan meninggalkan kesempatan masuk ke bisnis properti demi Anda. Jika dia benar-benar melakukan itu, maka aku dengan senang hati mundur. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengejar dia. Nyonya Wang ini meminta Xiao Peng untuk memilih antara cinta dan karir. Xiao, kau sudah siap? Aku tidak akan meninggalkan Jiang Yu. Aku juga tidak akan begitu saja menyerah. Pengembangan properti kali ini, aku tidak akan membantu. Percayalah padaku. Aku akan membantu Nyonya Chong untuk mengembangkan proyek perumahan. Aku akan menunjukkan bahwa aku mampu membuat Jiang Yu bahagia. Nanti, aku akan membuat kalian tenang untuk menyerahkannya padaku. Lihat, dia sepertinya tidak ingin melepaskan proyek properti itu. Dia jelas ingin menggantungkan Jiang Yu dan tidak membiarkannya pergi. Keduanya sepertinya tidak ingin melepaskan, kan? Lin Cucu, apa yang kamu lakukan? Kesabaranku terhadapmu juga ada batasnya. Kamu terus-menerus menghina dan mencemarkan namaku. Apa karena aku menolak? Jadi kamu merasa dendam? Xiao Heng. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan Jiang Yu sebagai batu loncatan? Xiao Heng. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan cumi-cumi sebagai batu loncatan? Bagaimana kita bersaing? Hanya dengan omongan, meskipun Xiao Feng seberapapun terhormatnya, dia benar-benar tulus padaku. Namun, dia tidak bisa menghindari penghinaan dari kalian di Sanjiang Zui.
Aku percaya pada Xiao Feng. Dan percaya bahwa dia bisa mengembangkan proyek perumahan dengan baik. Jiang Yu, kamu ini baik sekali, Paman. Kata-kata saja tidak cukup. Berikan saya waktu sebulan. Saya akan menunjukkan kepada kalian berdua bahwa saya tulus kepada Jiang Yu. Saya akan berusaha semampu saya. Xiao ya, di dunia ini tidak banyak orang seperti saya. Dan tidak banyak peluang baik. Kenapa? Memang benar, kamu sangat beruntung. Tapi dalam waktu singkat, untuk mencapai prestasi yang melebihi dia, itu sulit. Kamu pernah menipu dia. Xiao Hao, karena kamu memilih wilayah ini, maka aku tidak akan memberikanmu lampu hijau lagi. Aku seorang pedagang. Perusahaan jelas telah memilihmu dan aku untuk mengembangkan properti bersama. Ini juga keputusan yang kususun setelah mempertimbangkan selama 3 hari. Tapi jika ingin bergantung padaku danmu untuk melompati lapisan sosial, maaf, saya harus berkata, berdasarkan apa? Karena aku sudah mengatakannya. Tidak ada harapan dari awal. Xiao Heng begitu sombong. Apakah dia benar-benar tahu sesuatu informasi internal? Jika bisa mendapatkan informasi penting darinya. Warisan bukanlah milikku. Bapak, menurut saya, Xiao Yu tidak mau mendengarkan nasihat. Mungkin kita bisa memberi Xiao Heng kesempatan sekali ini. Lihatlah apakah dia memiliki kemampuan atau tidak. Tidak terlambat juga. Kak Liu. Iya, Paman dan Bibi. Saya rasa, kalian juga sangat ingin tahu berapa banyak yang bisa dia hasilkan sendiri. Benar kan, Xiao Heng? Kalau sebulan kemudian, kamu masih datang dengan 600 juta sebagai mas kawin. Jangan salahkan Paman dan Bibi kalau mereka mengusirmu. Kata-kata yang mudah, tapi harus ada batasan. Jika dia masih mendekati wanita lain untuk menipu, bukankah kita yang akan rugi? Lebih baik seperti ini. Keluarga Jiang kami berdiri di industri makanan. Kami hanya perlu menjual produk makanan. Selama sebulan. Jika kamu melebihi aku akan membuat orang tuaku setuju dengan pernikahan ini. Tapi jika kamu melebihi, kamu harus mengorbankan seluruh harta milikmu. Dan aku akan mengundang gadis keluarga Liu untuk datang melamar. Sekalian untuk menunjukkan perbedaan antara kamu dan jenderal saya. Ini tidak adil. Xiao Bang tidak pernah terlibat dalam industri makanan. Tidak masalah, biar aku yang mengurus. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal aneh karena aku. Menyimpan Jiang Niu hanya akan membawa bencana. Aku bisa mengerti keberanian untuk melakukan kebaikan ini di kehidupan sehari-hari. Lebih baik cari cara untuk menurunkan suhu tubuhnya di keluarga Jiang. Saya dan kamu. Hari ini kebetulan saya dan Sang San tidak ada. Jadi kita berdua jadi saksi. Jika Xiao Heng bisa mendapatkan tempat dalam sebulan, maka kamu harus setuju untuk menikah dengan MAR. Kalian tenang saja. Setelah 1 bulan, saya pasti akan mengurus senjata kalian. Sudah disepakati untuk menjual makanan jahe bersama. Ini jelas-jelas semua barang ini milik jalur ini. Mereka ingin menggunakan cara ini untuk memaksa saya kalah taruhan. Mereka terlalu meremehkan saya. Jangan khawatir. Saya akan menunjukkan padamu bagaimana pria ini mengubah barang biasa menjadi barang suci. Xiao Hao, ini bukan saatnya. Kamu masih punya waktu untuk membuatku bahagia? Itu tidak bisa. Saya harus berpikir keras. Pemilik toko ternyata membawanya ke sini. Saya sudah bilang, saya pasti akan membawamu pulang sebagai istri. Apakah kamu ingin membuat merekmu sendiri? Mendirikan lembaga MCN. Biarkan selebriti internet melakukan siaran langsung untuk mempromosikan produk. Terima kasih kepada semua orang yang telah memilih grup Hengyu. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Pemimpin kami, MRMA, telah menemukan orang yang kamu cari. Siapa di antara kalian yang bernama Xiao Hun? Datangnya sangat tepat. Telepon dari MRMA baru saja terputus. Kau sudah masuk ke dalam. Mungkin kita bisa bicara tentang kerjasama. Tidak perlu, aku datang hari ini hanya untuk memberitahu. Aku tidak tertarik bekerja sama dengan Cheng Yuzi. Nyonya Li Zijiu. Saat ini kau hanya seorang individu yang tidak dikenal dan tidak penting. Perusahaan kami berniat menandatangani kontrak denganmu. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara sebelum menolak. Bukankah itu terlalu cepat? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Meskipun saya tidak populer sekarang.
Tapi saya sudah menerima tawaran dari grup Shusi dan perusahaan itu didirikan oleh teman baikmu. Benar kan? Saya tidak tahu tentang Nona Li Zijiu. Saya pernah mendengar sebuah pepatah, tidak ada teman yang abadi. Hanya ada kepentingan yang abadi. Mereka memang bersedia untuk mendanai. Tapi kamu bahkan tidak memberi 1 sen pun dari bagi hasil. Inilah yang kau sebut teman. Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu ini. Tapi aku juga tahu bahwa setelah kau terkenal, perusahaan akan secara pribadi menjual sekrup yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu atas namamu. Menggunakan namamu sebagai merek pribadi. Tetapi tidak memperbolehkanmu terlibat dalam pengendalian kualitas. Ketika kau terungkap, mereka akan mengusirmu. Dengan dalih pelanggaran kontrak. Sejak itu menghilang tanpa jejak. Menjadi sosok yang ada dalam hati pengguna Douyin. Apa hakmu untuk memutarbalikkan kata orang lain? Kamu pikir kenapa grup Shusi mau mengeluarkan banyak uang untuk membungkus seorang biasa yang hanya mengejar ribuan pengikut? Aku rasa kamu tidak mampu membayar harga tinggi. Jangan gunakan cara seperti ini untuk memecah belah. Aku sudah sering melihat cara seperti ini. Jangan berpikir bahwa aku memang tidak mau membayar harga tinggi sekarang. Karena yang aku tawarkan adalah saham. Berapa banyak yang dijual, kita tanggung bersama. Saya percaya pada kemampuanmu. Lebih percaya pada perang internal saya. Jadi, saya tidak akan membiarkan Nona Li Zijiu mengatakan bahwa saya salah. Pemikiranmu tentang pembuatan makanan populer sangat mirip dengan ide-ide kamu. Masa percobaan 1 bulan. Kita bisa mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak berdasarkan penjualan. Dengan begitu kamu mendapatkan dukungan dari grup Shusi. Dan juga grup Hengyu sebagai pengembangan. Kenapa tidak? Bos Yao, saya memiliki ide ceroboh saya baru saja. Saya minta maaf dan bersedia mencoba untuk bekerja sama. Xiao Hong, cepat turun ke bawah. Saya akan memberimu kejutan besar. Xiao Hong. Anda adalah teman baik, bisa jadi pemilik Mufin. Anda adalah presiden yang menyukai Miluosi. Hari ini bisa bertemu dengan beberapa ahli di industri makanan. Saya sangat merasa terhormat. Mereka adalah teman terbaik ibu saya semasa hidup. Menurut urutan generasi, kita seharusnya memanggil mereka paman. Saya sudah membicarakan urusan kalian di sekolah dasar. Tenang saja, kami akan menemani kalian memenangkan pertempuran ini. Ada beberapa paman yang bertempur. Kami pasti bisa menjadi yang terbaik di Jiangbei. Yang terbaik di seluruh negeri. Xiao Ang memiliki merek sendiri yang disebut teh lemon memukul perempuan buruk. Saat ini, semua resep, staf, dan tempat sudah siap. Hanya tinggal beberapa paman untuk melakukan pemeriksaan terakhir. Masih muda. Selera makannya besar. Sungguh mengesankan. Kini proyek properti Zhuang sudah mulai berjalan. Selama kita bisa memenangkan ini, kita bisa menikah. Aku akan jadi yang terkuat di Jiangbei. Menjadi pria yang pantas untukmu. Ada apa? Mengapa marah sebesar ini? Xiao Hong bajingan ini. Tidak bisa mendapatkan saya, dia mencemarkan nama baik saya di internet. Anda harus menghancurkannya. Biarkan dia membayar untuk apa yang telah dilakukannya. Lihat. Anak-anak, selamat datang di ruang siaran Li Zijiu. Hari ini kami memperkenalkan produk baru. Yaitu teh lemon untuk memukul wanita murahan. Semua sumber daya makanan laut ini berasal dari Ibu Jiang Yu. Orang yang merugi ini berani menggunakan koneksinya untuk membantu Xiao Heng membuat lembaga MCN. Tidak hanya. Xiao Heng menggunakan avatar key version saya untuk membuat logo-logo dari teh lemon cewek nakal. Sekarang seluruh dunia menganggap saya cewek nakal. Saya melihat ada yang bertanya mengapa disebut teh lemon cewek nakal. Ini harus dikaitkan dengan bos kami. Dia pernah terluka dalam-dalam oleh seorang cewek nakal. Dari situ lahir inspirasi untuk menciptakan teh lemon cewek nakal kami. Kemudian produk kami juga ingin mengajak semua orang menjauh dari wanita buruk, menjauh dari luka. Mari kita bersama-sama menghajar wanita buruk. Hahaha. Jiang Liuge, tolong atur mereka. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa membicarakan pernikahan dengan paman dan bibi? Bukankah itu hanya lembaga MCN?
Jika dia bisa melakukannya, aku juga bisa. Aku pasti akan membuat kedua sampah ini keluar tanpa apa-apa. Apa yang terjadi? Gejiang Liu. Bukankah para selebriti internet itu sudah menandatangani kontrak? Orang-orang sampah itu tidak ada nilainya. Yang sebenarnya ingin saya tanda tangani adalah selebriti internet bernama Ku Zijiu. Dalam waktu setengah bulan, dia berhasil mendapatkan 30 juta penggemar di seluruh internet melalui 2 video. Dia langsung menjadi selebriti internet terbesar. Namun, dia tidak menandatangani kontrak dengan MCN manapun. Perusahaan-perusahaan besar sedang berusaha menghubunginya. Mereka mencoba menandatangani kontrak dengannya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan. Jiang Liu Ge. Bukankah dia hanya seorang selebriti online? Jika bicara tentang kecantikan, saya juga tidak kalah dengan siapapun yang bernama Chestnut Bar. Apalagi dengan hubungan saya. Bisakah kamu tidak ingin menyentuh dan menciumnya sendiri? Ah, kamu mau menciumnya seperti apa? Xiao Heng Jiang Yu. Aku pasti akan membuat kalian berdua mati tanpa tempat mengubur. Semua orang jangan berkata seperti itu lagi. Aku percaya padanya. Dia pasti tidak akan meninggalkanku hanya karena harta anak haram keluarga Jiang. Tuan Jiang, akhirnya Anda datang. Akting Nona Lin benar-benar luar biasa. Bahkan aku juga sedikit percaya bahwa dia benar-benar ditinggalkan oleh pria brengsek. Bunga kecil yang putih. Sekarang datanya sangat baik. Jumlah penonton di live streaming telah melampaui 30.000 orang. Sekarang dia telah menjadi salah satu penyiar utama di grup Hangyu. Biarkan Cucu terus mempertahankan citra diri yang cantik, kuat, dan tragis. Setelah jumlah penggemar mencapai 500.000, segera mulai pemanasan. Oh, Presiden Jiang, lihatlah. Lizzie juga sudah mulai siaran langsung sekarang. Dia mengatakan besok ada acara peluncuran kontrak. Anda selalu ingin bekerja sama dengannya. Besok, mau ikut bersama? Siapkan 3, 2, 1. Pasang tautan. Menghancurkan menghancurkan. Masa hidupmu sebentar lagi akan berakhir. Apakah kamu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Cucu saat siaran langsung? Bahwa kamu hanya bersamaku karena identitasku? Kapan kamu mengetahui identitasku? Jika aku bukanlah anak haram Jiang Tan, apakah kamu masih akan bersamaku? Bukan karena identitasku aku bersamamu. Sedangkan tentang identitasmu, aku sudah tahu sejak lama. Entah kamu anak haram keluarga Jiang atau tidak, aku, Xiao Heng, seumur hidupku hanya akan memilihmu. Seumur hidupku, aku tidak akan menikah dengan yang lain. Aku akan menepati janjiku. Besok adalah hari terakhir dari taruhan ini. Besok tiba. Entah kamu anak perempuan keluarga Jiang, atau orang biasa. Aku hanya mencintaimu seorang. Tidak peduli apakah saya si miskin Xiao He, atau si kaya baru Xiao He. Saya hanya akan menikahi kamu seorang. Hei, siapa yang menelepon di saat seperti ini? Apa tidak ada sedikit pun pengertian? Wah, dengar nada bicara bos Xiao ini. Apakah besok tidak ingin menandatangani kontrak dengan saya? Kali ini grup Jiang kami memiliki keyakinan penuh untuk menyelamatkan segalanya. Oh, bukankah ini anak haram yang akan diusir dari keluarga Jiang? Apakah dia lelaki jahat yang meninggalkan istri aslinya? Kalian masih punya wajah. Xiao Liu. Bulan sudah berlalu. Aku masih ingin mencarimu. Ternyata kau yang mencariku duluan. Mencariku. Kau pantas untuk hari ini aku datang mencari siapa yang disebut kasarnya Chestnut Wine. Pada akhirnya kau akan kalah. Mengapa terburu-buru mencari kematian atau mungkin kamu juga datang untuk mencari minuman kastanye? Benar, saya datang untuk minuman kastanye. Haha.
Sebuah perusahaan yang baru dibuka kurang dari sebulan. Berani mengklaim akan mendapatkan minuman kastanya terkenal. Hei, saya kasih tahu kamu. Industri makanan Jiang Jiazai sudah berpengalaman bertahun-tahun. Tidak berani berbicara sembarangan seperti itu. Hei, kamu yang hanya seorang sampah di bawah, apa kamu layak? Saya sudah menyelidiki. Pendapatan bulanan dari minuman kastanye adalah 300.000. Namun, aliran uang kita bulan ini lebih tinggi dari minuman Jiang sebesar 5 juta. Jika kita bisa menandatangani kontrak dengan minuman kastanye, kalian pasti tahu. Miss Kastanye yang ke-9 itu adalah manusia nyata. Berbeda dengan grup hiasan yang bisa dibagi dua dan berganti nama. Kali ini, jika bisa menandatangani kontrak dengan Miss Kastanye yang ke-9, pastilah itu adalah Jiang. Liu Ge, kau hanya menunggu untuk diusir. Dan kamu, pelapor ini. Jiang Liu. Karena kamu begitu yakin. Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan? Jika aku menang, kamu harus keluar dari lembaga MCN. Menyerahkan jalur siaran langsung influencer. Jika aku kalah, perusahaan Hengyu yang ada saat ini milikmu. Bagaimana? Xiao Ang tidak menyangka kamu begitu suka mencari mati. Kalah dari Jiang Yu juga tidak terduga. Kini kamu harus menyerahkan grup Hengyu dengan kedua tanganmu. Jadi, apakah aku tidak punya alasan yang baik untuk tidak melakukannya? Hahaha, kalau begitu, jangan banyak bicara. Aliran uang merah. Aliran uang bulanan grup Hengyu. 120 juta. Aliran uang bulanan grup Jiang. Xiao Hang, kau tidak terlalu pintar. Aku hanya sengaja membocorkan aliran uangku dari Jiangxi. Kau begitu mudah percaya. Bahkan mempertaruhkan perusahaan barumu. Kalian berdua, ya. Benar-benar naif, ya. Bagaimana mungkin? Aliran uang keluarga Xiang sudah pasti terbuka di sini. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada 20 juta tanpa alasan? Kami tentu saja tahu kau bisa melacak aliran uang keluarga Jiang. Kak Jiang Liu Jie pintar. Dia baru saja membuatku membeli produk senilai 20 juta di tempat cucu. Kalau tidak, kita benar-benar kalah darimu. Kamu masih ingin mewarisi hak ya? Kamu seorang anak luar nikah? Tidak usah terlalu mengharapkan. Xiao Liu, kamu ini curang. Perang tidak menghindari tipu daya. Yang berani bertaruh harus siap untuk kalah. Xiao Hua, itu baru saja kamu katakan. Selama kamu kalah, kamu akan menyerahkan grup Hengyu dengan kedua tangan. Aku sudah tahu kamu akan mengatur semua ini. Jadi, aku sudah menyiapkan kontrak ini. Aduh. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani dia. Cepat. Datang tanda tangan. Tanda tanganlah. Bagaimana? Kenapa enggan menandatangani ya? Aku akan membantumu. Waktunya untuk membalas dendam yang harus dilakukan di awal tahun sekarang sudah tiba. Jiang Yu, ketika kamu memaksa aku dan ayahku untuk bersujud saat itu. Apakah kamu pernah membayangkan hari ini? Jiang Yu, kamu juga tidak bisa sepenuhnya bersih dalam hal ini. Kamu tidak memiliki kekuasaan di keluarga Jiang, tetapi kamu menggunakan sumber daya keluarga Jiang secara sembarangan, dan melakukan penyelidikan yang melanggar aturan. Ingatlah, jiwa keluarga Jiang. Kamu mengambil alih secara ilegal. Aku memberitahumu, mulai hari ini, aku akan memberitahu semua pemasok untuk berhenti menyuplai barangmu. Dan kamu sudah kehilangan hak waris. Berhentilah berbohong dan tinggal di penjara saja. Orang. Bawa Jiang Yu kembali padaku. Liu Xiao masih menunggu di rumah. Hai. Qi Yu. Aku minta maaf padamu. Usahakan sebaik mungkin untuk membantuku kembali. Membuatmu masuk penjara karena serangan serigala. Xiao Hou, jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah menyesal melakukan semua ini untukmu. Yang aku sesali adalah tidak lebih awal melihat wajah mereka yang sebenarnya. Jika masih ada kesempatan, aku tetap akan memilih bersamamu.
Jika aku berkata termasuk bagianku ini. Cukup. Aku bilang jika termasuk bagianku itu, ayo. Dia adalah raja penjual barang online yang menghasilkan 30 juta dalam sebulan dari minuman beralkohol kastanye. Nona Kacang Chestnut. Kami bersedia mengeluarkan 30% saham. Mengundang Anda untuk bergabung dengan lembaga kami. Ah, Nona Kacang Chestnut. Jangan bicara omong kosong. Kami bersedia mengeluarkan 50% saham. Dengan pembagian 70% untuk mengundang Anda bergabung. Tolong, Anda harus memilih kami ya. Nona Li Zijio. Anda berada di Jiangliu. Kaya paling kaya di Jiangnan. Anak sulung keluarga Jiang. Tuan Jiang, betapa meriahnya. Saya bahkan belum masuk ke tempat acara. Berita tentang Anda yang akan mengakuisisi grup Xiao Heng ini sudah ramai dibicarakan. Orang yang tidak tahu mengira konferensi pers hari ini diadakan untuk Anda. Nona Li Zijio. Anda tidak tahu. Sampah ini. Bertaruh dengan perusahaan sendiri melawan Kak Jiang Liu. Sekarang, prestasinya tidak memadai. Jiang Liu Ge bukan hanya kehilangan perusahaannya, tetapi pacarnya juga. Akan menikah dengan keluarga Liu di Haicheng. Oh, benarkah? Benar. Kalau begitu, apakah aku memiliki kesempatan? Xiao Geng, sekarang kamu tidak memiliki apa-apa. Jiang Yu hanya akan menjadi istri orang lain. Bagaimana jika kamu pertimbangkan untuk bersamaku? Jiang Liu Ge, lihat dia. Aku sudah bilang Xiao Hong tidak punya akhlak. Sikapnya buruk. Sekarang entah bagaimana. Dia malah berhubungan dengan Miss Li Zijio. Dan bahkan di depan banyak orang. Aku lihat dia. Sama sekali tidak menganggap keluarga Jiang. Xiao He. Meskipun saya tidak tahu obat racun apa yang kamu berikan kepada Nona Lizzie. Tapi jika semua orang tahu bahwa kamu adalah pengkhianat yang terkenal di kota siaran langsung cucu. Pria brengsek. Saya jamin saya akan membuatmu tidak bisa bertahan di Jiangbei sehari pun. Xiao Hou dan yang lainnya bisa membalikan fakta. Jika dibiarkan seperti ini, Nona Lizzie pasti tidak akan bekerja sama dengan kita lagi. Jiang Liu, kenapa kamu begitu terburu-buru? Apakah kamu khawatir Lizzie akan memilih saya? Sehingga membuat omsetku melampaui kamu. Akan terpaksa keluar dari jalur MCN. Mimpi. Saat ini, omset bulanan grup Jiang sudah mencapai ratusan juta. Baru saja, kamu sudah menyerahkan grup Hengyu kepadaku. Kamu pikir semua orang bodoh seperti jenderal? Apakah kamu ini berjuang dengan sia-sia? Lagi pula, ada banyak pilihan untuk putri ke-9 Li. Pertama kali, putri, lihat kontrakku. Lihat kontrakku. Pertama kali, putri, perusahaan saya memiliki saham 40% di grup Jiang. Tambahan 3 poin. Grup Jiang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga kecil itu. Saya yakin grup Jiang adalah pilihan yang paling tepat untukmu. Jiang Liu. Aku takut kamu kecewa. Zhang, kenapa kamu selalu begitu percaya diri? Tuan Jiang, saya memang sangat mengagumi Jiang Jiang. Tapi Xiao Heng telah menyelamatkan saya. Tentu saja saya harus langsung bilang, saya mengagumi kepercayaan dirinya. Bos, apakah kontra sudah siap? Xiao Ha. Masih berani bilang tentang karyaku. Aku jelas melihat kamu sudah berhubungan dengannya sejak pagi. Wow. Dalam waktu singkat 1 bulan, kamu telah mengangkatnya menjadi yang teratas. Bagaimana aku bisa punya kemampuan seperti itu? Keberhasilan minuman kacang ini hari ini. Semua berkat usaha dia sendiri. Bukan seperti kamu yang hanya menjadi kutu. Hanya bisa mencari celah. Bergantung pada trik curang saja. Kamu telah mengalahkan perusahaanku dan mengambil ketenangan. Berdirilah dengan baik. Jangan berpura-pura di sini. Siapa yang tidak tahu produk kalian didapatkan melalui hubungan Ibu Jiang Yun? Sekarang kamu telah menggunakan semua hubunganmu. Sudah mulai menjual jiwa orang lain. Kalau bukan karena kamu merendahkan diri kepada Nona Zijio itu, bagaimana mungkin dia memilihmu? Menghabiskanmu. Sungguh tidak tahu malu. Berbicara terus tentang betapa mencintainya Nona Zhang Yu. Sebenarnya, berapa banyak anjing yang tidak layak. Sekarang kalian bersekongkol. Menggunakan cara yang rendah ini untuk menang. Ini sama sekali tidak dianggap menang. Nona Bu dapat mencapai hari ini. Bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga karena kalian, Xiao Heng, yang ada di belakangnya. Jika tidak, mengapa kalian tidak menghubungi? Itu adalah karena dia dan Xiao Heng sudah ada kesepakatan. Ini adalah semua produk yang saya pasarkan bulan ini. Semua berasal dari rantai produksi milik grup Hengyu. Jika ada yang masih memiliki keraguan,
Kamu bisa memeriksanya di Departemen Perdagangan. Saya akan selalu siap. Jiang Liu, kamu kalah. Baru saja kita sepakat bahwa mulai sekarang kamu harus keluar dari MCNC. Putra dari keluarga Jiang yang terhormat. Terlalu lemah jika hanya bermain seperti itu. Saya akan menggunakan institusi MCN untuk bersaing denganmu sampai akhir. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku bilang padamu. Semua saluran produk di belakang Jiang Yu berasal dari ibunya. Inilah sumber daya keluarga Jiangku. Sementara kamu selalu bersembunyi di balik wanita dan makan dari hasilnya. Dosa tidak akan pernah bisa masuk. Keluarga Jiang akan mati. Permisi, siapa Jiang Liu? Tuan Jiang Liu. Ada yang melaporkan kamu menangkap secara ilegal. Setelah diperiksa, tidak ada barang senilai 20 juta di akun Lin Cucu. Anda dicurigai melakukan penangkapan yang mencurigakan. Silakan ikut kami sebentar. Baiklah, semua ini adalah ulahmu. Demi langit dan bumi, saya hanya mengulangi apa yang Anda katakan kepada platform resmi. Menurut saya, kalian yang bodoh. Dalam waktu singkat, 20 juta sudah dibicarakan. Meskipun tidak ada yang melapor, pasti akan terdeteksi oleh platform, Jiang Liu. Tolong segera ikut saya kembali ke kantor industri untuk penyelidikan. Jika tidak, tuduhan terhadapmu tidak akan hanya satu pelanggaran operasional. Apa dasar kamu? Saya ingin tahu, mengapa saya memberikan keuntungan besar kepada platform kalian. Kalian tiba-tiba berpaling dan tidak mengakui orang. Meskipun kami melakukan pemesanan palsu, bukankah itu memberi kalian uang? Sebagai modal itu sendiri, memanfaatkan kepercayaan konsumen untuk menipu perasaan konsumen. Jika pola pemesanan palsu menciptakan data palsu, sehingga memimpin industri ini dengan cara yang salah, apakah tindakanmu ini berbeda dari penipuan? Kamu tidak menganggap pelanggan sebagai raja dan ratu, tapi sebagai ATM. Meski kamu sendiri adalah modal, suatu hari nanti kamu pasti akan jatuh juga. Wu Liu, cukup. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Perhatianmu ini tidak ada hubungannya denganku. Menangkap orang ini semua adalah ulah Direktur Yao. Bahkan jika melanggar hukum. Apa yang kalian coba tangkap? Dia. Bukan kamu, diamlah. Jangan banyak bicara. Ikuti kami sebentar. Ayo silakan. Sekarang pergi dariku. Keparat, kamu itu sampah, pergi. Bos Jiang, ada masalah. Perusahaanku disegel semua karena desain penjualan palsu. Beberapa akun yang tidak terkenal juga diblokir semua. Sekarang mereka sedang menunggu kamu di perusahaan untuk mengganti rugi. Apa? Kamu benar-benar mengganggu. Kamu datang untuk apa? Untuk Liu Ge. Bagaimanapun, aku juga pernah menciptakan nilai untuk perusahaan, kan? Lagi pula, kita sebelumnya juga bisa dibilang punya perasaan, kan? Gaji itu. Hahaha. Jangan terlalu mementingkan penampilan. Cincin itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Masalah kecil ini tidak ada artinya. Mengusir kamu dan Yoyu adalah keputusan terbijak yang pernah saya buat dalam hidup ini. Pergi. Oh. Apa yang membuatmu marah sampai seperti ini, Xiao Heng? Tapi biarkan aku menang satu ronde saja. Begitu cepat. Datang untuk pamer kekuatan? Ya. Kamu benar-benar pikir perusahaan saya ditutup, lalu kamu bisa pamer kekuatan begitu saja? Saya katakan pada kalian. Jangan bermimpi. Saya tetap satu-satunya pewaris Jiang. Kamu harusnya mengucapkan itu dengan asumsi paman belum tahu tentang kejadian hari ini. Jika paman mendengar tentang skandal besar dalam keluarganya. Kamu kira apakah kamu masih akan menjadi satu-satunya jurnalis? Xiao Hao, beranikan dirimu. Apakah kita berani tergantung pada kamu dan aku? Jiang Liu, ini ada di antara kita. Saudara dan saudari. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Sekarang kamu hanya memiliki proyek pengembangan gedung kelompok dekorasi ini. Jika kamu berani mengangkat pistol lagi, kami pasti akan membuatmu merasakan akibatnya. Ayo, kita pergi merayakan dengan minuman beras ketan.
Xiao Heng, ah Xiao Heng. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Telah memberiku ide yang sangat baik. Aku akan memesan unitnya. Teman-teman, mari kita minum satu gelas. Lizzie, sekarang kamu sudah menjadi seleb dengan jutaan penggemar. Tapi sampai sekarang belum punya pacar. Apa jangan-jangan standar kamu terlalu tinggi? Iya? Sebenarnya kamu suka tipe cowok seperti apa? Bagaimana kalau kita pertimbangkan untuk menyelesaikannya di dalam perusahaan kita? Hahaha. Pria yang saya suka sangat jelas. Jauh di sana. Dekat di depan mata. Bos, apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk mengganti pacar? Xiao Heng, hari ini saya juga bisa dibilang membantu Anda menyelesaikan masalah besar. Ayo minum arak pernikahan bersama saya. Tidak akan saya katakan. Tentu saja tidak berlebihan. Hari ini jika bukan karena minuman kacang kastanye, Nona, saya dan Xiao Heng di mana belum tentu. Saya mewakili Xiao Heng mengucapkan terima kasih padamu untuk segelas ini. Jiang Yuji hari ini saya membantu dia. Kamu yang harus mengangkat gelas untuknya. Ini tidak sesuai aturan, kan, Xiao Heng? Setidaknya hari ini saya mengungkapkan perasaan di depan banyak orang. Meskipun kamu tidak berniat memberi saya jawaban. Sebagai ungkapan terima kasih. Mari kita minum gelas bersama merayakan kerjasama kita yang menyenangkan. Tidak masalah kan? Oke, tidak akan menggoda kalian lagi. Hari ini, Pak Xiao telah menyiapkan kejutan. Mari kita serahkan panggung kepadanya. Xiao Yu. Aku mencintaimu. Kau adalah satu-satunya dalam hidupku. Menikahlah denganku. Itu bisa merasakannya. Sensasi. Tiga baris. Setelah pengamatan saya yang lama, akhirnya kamu mengenali. Juye sebenarnya hanya sampah. Jiang Liu memijak yang rendah dan memuji yang tinggi hanya pada dirimu. Hanya kamu yang terbaik. Apakah kamu masih mau menerimaku? Xiao Heng, aku tahu bahwa di dalam hati kamu masih ada tempat untukku, bukan? Xiao Heng, aku sungguh-sungguh denganmu. Kali ini biarkan aku yang mengejarmu, ya? Berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Cinta yang datang terlambat bisa menghapus semuanya. Perasaan Lin Cucu. Aku, Xiao Hong, tidak mampu menanggungnya. Xiao Hong, jangan pergi. Aku tahu rencana Jiang Liu. Apa yang kau katakan? Hari ini saat kau pergi ke tempat mereka, aku mendengar langsung Jiang Liu mengatakan bahwa mereka akan bertindak pada proyek pengembangan milik Nona Zhuang. Apa maksudmu dengan semua ini? Menunjukkan kesetiaan. Mengharapkan aku untuk kembali dan terus menjadi pengikutmu. Tidak, tidak. Aku hanya berharap kamu tidak membenciku lagi. Jika kamu tahu informasi penting ini, mungkin bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Tuan Muda adalah penyebab tragedi karena Jiang Liu. Karena dia telah melakukan manipulasi di proyek tersebut. Jika Lin Cucu benar-benar bisa membantuku mendapatkan bukti penting, bencana itu tidak akan terjadi. Itu juga dianggap sebagai satu kebajikan. Jika saya bilang saya ingin Anda membantu saya melakukan sesuatu, asalkan Anda melakukannya, saya akan mempertimbangkan untuk memaafkan Anda dan memperkenalkan Anda pada hari baik. Saya bersedia.
Bagus sekali, Xiao Hang. Tidak menyangka bahwa Xiao Yu di rumah kami benar-benar tidak salah. Anda baru saja dalam waktu sebulan. Kau benar-benar menciptakan keajaiban seperti ini. Kau telah membuktikan kemampuanmu padaku. Maka aku juga akan menepati janjiku. Setuju untuk menikahkan Jiang Yu denganmu. Lau Jiang, aku melihat kau benar-benar sudah pikun. Kalau bukan karena dia yang membekukan gaji anakmu, akan disita. Anakmu akan malu di depan umum. Anakmu akan menanggung penalti puluhan juta. Diam. Apakah dia pantas menyebut anaknya melakukan hal-hal buruk itu? Jika tidak karena dia menyimpan banyak pikiran jahat di dalam hatinya. Dia tidak akan mendapatkan hasil seperti ini. Membayar ganti rugi 40 juta kepada para selebriti online itu, sama saja dengan membayar pelajaran mahal. Jika Xiao Heng tidak memberikan kelonggaran. Anakmu masih berada di penjara sampai sekarang, membongkar kata-kata. Paman, kita semua adalah keluarga. Mengapa harus bicara seperti dua keluarga yang berbeda? Saya percaya Jiang Liu hanya melakukan hal bodoh ini karena kebodohan sesaat. Tentu bukan karena ingin merebut warisan dan dengan sengaja menargetkan Jiang Yu. Berdasarkan apa yang dia miliki, dia berpikir untuk mewarisi bisnis saya? Itu mimpi belaka. Jiang Liu, mulai hari ini, saya akan fokus mengembangkan bisnis properti saya. Urusan makanan keluarga akan saya serahkan kepada kalian berdua. Apa? Ini benar-benar seperti bencana yang datang dari langit. Saya tidak menyangka Jiang Yu malah mendapatkan perhatian dari kakek Jiang Wu 3 tahun lebih cepat. Ini tidak hanya menghemat 3 tahun saja, tetapi juga akan mempercepat kita menjadi miliarder. Tenang saja, ayah pasti menyelesaikan tugas ini. Baik. Jiang Liu, kamu bisa melakukan apa saja. Kenapa harus pergi merugikan Xiao Heng? Sekarang kamu malah ditangkap olehnya. Ayahmu sekarang bahkan tidak membiarkanmu terlibat dalam bisnis makanan. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang? Sudah siap? Sekarang ngomongin ini ada gunanya? Sekarang angin dan hujan di sungai sangat kencang. Ayahku jelas ingin menyerahkan perusahaan padanya untuk dikelola. Ibu, kamu harus membantuku. Bisa bisikan sesuatu kepada ayahku. Aku adalah anak kandungnya. Ibu. Anakku. Cari cara untuk merusak sifat manusia Xiao Heng. Kepada Tuan Long. Akhirnya kamu sudah memikirkannya. Sangat senang bisa bekerja sama denganmu. Saya yakin aksi kali ini akan sukses. Kita pasti akan menjadi satu-satunya modal di Siaguo. Saya harus bilang sebelumnya. Saya hanya bertanggung jawab untuk menukar bahan dan membantumu membeli tanah. Untuk urusan lainnya dan dananya, kamu yang harus mengurusnya. Tenang saja. Karena saya ingin menguasai seluruh properti di Siaguo. Tentang dana, pasti sudah disiapkan untuk berhenti. Kau hanya perlu melakukan pekerjaanmu sendiri. Yang lainnya, kita bisa bekerja sama dan saling menguntungkan. Bekerja sama dengan baik. Aku hanya bertanggung jawab atas persediaan bahan yang memabukkan dan membantumu membeli tanah. Yang lainnya dan dana harus kau lakukan sendiri. Tak terduga Jiang Liu ini ternyata gila dan bekerja sama dengan modal asing untuk menjual apartemen kosong. Pemuda kecil, apakah kau punya strategi? Aku telah memberinya banyak pembayaran proyek. Dia malah berani menyuap. Korupsi saja boleh. Tapi dia ingin menyeretku ke dalamnya juga. Aku segera pergi mencarinya. Hei, Miss Chuang. Tenang dulu. Lebih baik kita dengarkan dulu apa kata Xiao Hun. Semua orang tegang. Kenapa melihatku? Bukankah kita sudah tahu rencana mereka? Mudah saja dikatakan. Mereka akan melaksanakan kapan? Bagaimana cara melaksanakannya? Akan menyebabkan konsekuensi apa? Kamu tahu tidak? Begitu ya? Jika modal asing masuk ke Xiaogu. Orang-orang mungkin tidak bisa membeli rumah, terpaksa mengungsi. Pak Wang, seluruh negara akan terjebak dalam kekacauan. Jika saya katakan, saya akan membuat proyek Zhuangshi Group menghasilkan 2 kali lipat dari prapesan. Pembayaran lompat Pak MA akan meningkat secara signifikan di tingkat nasional. Apakah kalian berdua tertarik untuk berakting bersama saya? Xiao Heng, jangan bertele-tele.
Nona Zhuang dan Pak MA sudah menjadi orang yang paling kami percayai. Katakan saja bahwa langkah pertama kita sampai di sini. Tidak perlu menunggu dan melihat. Ini benar atau tidak? Tapi Xiao Shan yang harus mengajarkan terlebih dahulu. Mulut bangsa. Kau bagaimana mulutnya? Zhang Liuge, Zhang Liuge. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu semua guru saya. Chen Chuchu. Kamu benar-benar orang yang brengsek. Tidak bisa hidup tanpa Nanyang, kan? Baru saja meninggalkanku, langsung kena disinfektan. Drifter G. Kau, tolong maafkan aku sekali ini. Bagaimana? Semua ini disuruh Xiao Huang. Aku setia padamu. Satu hati setia. Langit dan bumi bisa jadi saksi. Kalau bukan terpaksa, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Saudara mengembara. Jadi, kamu secantik ini. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu, saudaraku? Maksudmu sekarang kamu tidak akan meninggalkanku? Bagaimanapun, kita pernah memiliki perasaan satu sama lain, kan? Tapi jika kamu benar-benar ingin kembali ke sisiku, kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Aku harus menguji kesungguhanmu terhadapku. Kak Liu kecil. Apa yang kamu katakan? Jika kamu melakukan ini, apakah kamu akan menjadi mata-mata ganda? Terima kasih banyak, Master. Dalam beberapa hari akan ada penilaian. Aku masih harus merepotkan kalian untuk membangun proyek ini dengan baik. Tenang saja, bos. Kami jamin kualitas dan kuantitas. Pasti akan membuat properti ini terjual dengan harga yang bagus. Ayo pergi. Hati-hati di jalan, bos. Kepala Jiang. Semua sudah kami urus sesuai perintah Anda. Anda tinggal menonton pertunjukan. Xiao Heng, semua yang Anda minta sudah saya lakukan. Saya sudah menyelesaikannya. Namun, pesan yang bisa saya terima terbatas. Sungguh, tidak ada informasi lain yang berharga. Harap jangan marah pada saya. Apa yang harus dikatakan? Setidaknya kamu telah banyak membantu saya. Tenang saja, hal yang saya janjikan pasti akan saya lakukan. Kamu melakukan kebaikan pasti akan mendapat balasan baik. Saya akan memperkenalkanmu kepada keluarga yang baik. Jangan pernah lagi menjadi teh hijau. Terima kasih kepada para tamu atas partisipasi Anda di tengah kesibukan. Kami menunggu penyelesaian dan pemeriksaan gedung. Hari ini, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 gedung milik Tuan Xiao Heng dari Hangyu Group dan Tuan Jiang Liu dari Jiangxi Group. Setelah pemeriksaan berhasil, semua orang dapat pergi ke kantor penjualan untuk membeli rumah. Nona Yo, kita tidak perlu menjual harta negara. Hari ini, mari kita semua bersiap. Ayo, minta kedua teman kita memperkenalkan harta negara yang mereka kembangkan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan penghormatan tertinggi kepada semua yang hadir. Hari ini, semua yang hadir adalah orang-orang yang sangat kaya atau berharga. Saya merasa terhormat dapat mengembangkan sebuah gedung yang sepadan dengan status kalian. Proyek properti yang saya kembangkan adalah yang terbaik di seluruh Jiangnan dan Jiangbei. Jenis villa yang sangat langka. Gaya arsitektur yang unik, menggabungkan elemen modern dan klasik. Fasilitas interiornya pun lengkap. Pasti akan membuat semua orang merasakan kehangatan seperti di rumah sendiri. Saya mau 1 unit. Jenis ini layak dengan status saya saat ini. Saya mau 2 unit. Beli 1 lagi untuk orang tua saya di sini. Orang tua tidak hanya mencari tempat yang nyaman untuk tinggal. Tinggal yang terlihat bergengsi, kan? Semua orang begitu terburu-buru mengeluarkan uang. Apa mereka tidak berniat membandingkan harga? Ini hanya sebuah perumahan biasa. Melihat sekeliling Beijing dan Nanjing Utara, tidak ada yang istimewa. Kita semua adalah orang-orang yang terhormat di daerah ini. Apa kamu berniat membuat kami tinggal di rumah yang tidak layak? Apakah kalian sudah mendengar tentang perumahan generasi keempat? Keempat generasi perumahan. Konsep itu bukan hanya ada di luar negeri. Xiao Yu, kamu harus menjelaskan dengan baik kepada semua orang. Kamu harus membuat kami terkesan. Apa yang bagus dari konsep luar negeri? Kami adalah warga negara kita sendiri. Tentu saja kami ingin tinggal di rumah mewah. Tinggal dengan nyaman. Bukan begitu? Kalian malah ingin mewah.
Jadi saya ingin bertanya, apakah kalian menginginkan taman udara, kota di udara, dan taman hutan? Jika rumah kita memiliki taman publik bersama di setiap lantai dan jalan terbuka yang dapat dilalui dengan bebas. Penghuni dapat memarkir mobil di depan pintu rumah mereka di udara. Dan setiap rumah memiliki taman pribadi. Apakah kalian ingin rumah seperti ini? Tidak hanya itu. Rumah kita juga memanfaatkan sistem irigasi daur ulang. Serta panel surya fotovoltaik. Memanfaatkan energi alami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan tanaman dalam bangunan tidak memerlukan irigasi manual. Gunakan langsung. Berputar dalam air. Rumah seperti ini, bagaimana mungkin tidak membuatmu tertarik? Ini terdengar terlalu menggoda. Semuanya adalah villa. Namun, proyek perumahan Xiaohun dijuluki sebagai halaman dalam langit. Jika aku membelinya, bukankah aku akan menjadi salah satu dari sedikit orang pertama yang menempati di Jiangbei? Saya ingin 1 set. Tidak, saya ingin 2 set. Saya ingin membuat seluruh keluarga saya tinggal di rumah seperti ini. Pak Sang, hotline pembelian rumah kami diserbu panggilan. Saat ini, ribuan pemilik rumah menunjuk dan menginginkan generasi keempat dari pengembang rumah Heng. Pak Sang, kita harus memperhatikan urutan. Properti yang bagus ini, kamu pastikan untuk menyimpan satu untukku ya. Itu? Bukankah terlalu dini bagi Miss Hang untuk merasa terlalu senang? Bangunan belum disetujui. Apa kamu tidak khawatir ada masalah? Kualitas bangunan yang bertanggung jawab oleh Bapak Jiang Liu terjamin. Setelah disetujui, bisa langsung dihuni. Nona Zhong. Ada apa? Xiao Heng, bangunan yang kamu tangani diduga menggunakan bahan berkualitas rendah. Pemeriksaan kualitas tidak memenuhi syarat. Xiao Hao, bukankah kamu bilang kualitas bangunan yang kamu buat tidak ada masalah sama sekali? Itu sebabnya kamu memanggil kami untuk ikut serta dalam pemeriksaan, kan? Sekarang ini sebenarnya bagaimana? Kepala Xiao. Jangan bercanda, ya. Saya telah menghabiskan seluruh harta saya untuk membeli properti yang Anda kembangkan. Hanya untuk berkenalan dengan Anda. Sekarang, apakah Anda ingin saya kehilangan semuanya? Laporan pemeriksaan Xiao Heng sekarang ada di tangan saya. Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, saya akan menempuh jalur hukum. Saya akan menggugat Anda atas perubahan yang melanggar aturan. Kamu hanya perlu menunggu untuk sukses. Tidak mungkin, Nona Zhuang. Raja Xiao sangat menghargai kesempatan ini. Bagaimana mungkin dia menggunakan bahan yang murah dan berkualitas rendah? Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Jiang Yu, kamu terus-menerus mengatakan betapa Xiao Heng menghargai dirinya sendiri. Tapi menurut pandanganku, Xiao Heng hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu Nona Zhuang dari semua uangmu. Silakan lihat semua orang. Dokumen yang saya pegang ini adalah bukti bahwa kepala proyek di bawah Xiao Heng telah melakukan korupsi. Di atasnya tertulis dengan jelas bahwa Xiao Heng menggunakan bahan bangunan palsu yang tidak memenuhi standar. Jumlah uang yang dikorupsi mencapai 350 juta. Xiao Hang, apalagi yang bisa kau katakan? Lin Cucu. Aku pikir kau berani melakukan aturan bawah tangan. Ternyata kau juga berani mengkhianati. Mengkhianati Xiao Hang. Apakah kau masih memiliki hati nurani? Aku hanya melakukan apa yang menjadi bukti. Bukankah kau memintaku menggunakan uang rakyat untuk membantumu? Sampah yang merusak masyarakat, untuk apa? Xiao Hong, kau tidak berubah sedikit pun. Aku hanya merasa kasihan padamu. Membujukmu beberapa kalimat. Kau benar-benar percaya padaku. Lalu kau memintaku menyelidiki Jiang Sui Hong. Xiao Hong? Xiao, ku coba katakan padamu untuk sadar. Hati nurani saya pasti tidak akan membiarkan saya membantu orang jahat. Dan kamu adalah orang yang korupsi dan menerima suap. Membuat semua rakyat kehilangan tempat tinggal. Menjadi orang jahat yang tidak punya rumah. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Akhirnya tenang. Saya percaya Xiao Heng pasti bukan orang seperti itu. Percaya padamu ada gunanya? Sekarang, bukti sudah ada di sini. Xiao Yu. Kamu sekarang harus segera putus dengan Xiao Heng. Jangan biarkan masalah ini menempel pada kita. Benar, kan? Iya, benar. Mari kita tenangkan diri. Saya rasa terburu-buru sebelum semuanya jelas. Adalah hal yang terlalu sembrono.
Kenapa kamu bisa menggantikannya? Sudah, saya baru saja membeli 7 unit rumah. Totalnya 30 juta. Kalian sekarang harus segera mengembalikan uangnya. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Jangan, jangan. Ini tidak bisa. Kami tidak ada hubungannya dengan pemadam kebakaran. Dia malas mengurus hal ini. Kalian cari dia untuk menyelesaikan masalah ya. Permisi, siapa yang merupakan agen perumahan generasi keempat? Nona Zhang Jing. Anda adalah Tuan James, pengusaha properti terkenal dari Amerika. Karena Anda tahu siapa saya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik sekarang. Saya mendengar di Amerika bahwa negara Anda telah membangun proyek perumahan dengan konsep hampir 4 generasi. Saya datang khusus untuk mencari kerjasama. Maaf Tuan James. Kami memang telah menciptakan perumahan generasi keempat. Tapi karena pengawasan saya yang buruk, mengakibatkan kualitas rumah yang buruk, menyusahkan semua orang. Oh tidak, itu sangat disayangkan. Saya sebenarnya ingin membawa investasi miliaran untuk mengembangkan proyek perumahan. Sekarang tampaknya, saya harus menyerah. Nona Zhuang, Anda akan melewatkan kesempatan kerjasama yang sangat baik. Duan Yu, sekarang Anda telah merugikan Huang Xiaobai. Dia, Nona Zhang kehilangan kepercayaan diri. Kesempatan meskipun hubungan pribadi Anda rusak. Itu tidak adil, saudara. Masalah ini tetap harus Anda bayar. Bayar, bayar. Kecil Huang, bagaimana sekarang? Telepon hotline pembelian rumah yang dipesan masih ada di lokasi. Uang muka tamu. Dan juga uang kompensasi dari Nona Chong. Jika kali ini tidak ada 500 miliar, masalah ini, itu sudah tidak bisa diubah lagi. Xiao Heng, saya pernah mendengar tentangmu. Dalam waktu singkat, kamu menjadi tidak punya uang, menciptakan waktu yang mengubah nasib. Namun, menghadapi kompensasi yang besar sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Heng, sepertinya saya salah menilai dirimu. Kamu harus segera putus dengan Jiang Yu. Mulai sekarang, keluar dari keluarga Jiang. Apakah Xiao Hong benar-benar telah menggelapkan dana proyek? Masih belum ada kesimpulan tentang hal ini. Mengapa sekarang kamu sudah berdiri di pihak mereka? Para tamu jangan khawatir. Jika benar-benar terjadi kerugian, saya yang akan bertanggung jawab. Dengan apa kamu bisa bertanggung jawab? Sekarang kelompok Heng Yu Anda menyusut karena skandal itu. Kamu sebentar lagi akan bangkrut. 3. Xiao Hang, grup Heng Yu Anda sekarang menghadapi kebangkrutan. Bahkan kelompok dekorasi yang bekerja sama erat denganmu juga terjerat. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan bangkit. Laporkan penggunaan bahan berkualitas rendah kepada organisasi yang ditunjuk. Kamu harus segera mengusirnya. Jika diberikan investasi, tapi karena efek dalam eksperimen langsung. Di dalam investasi tersebut, sebesar itu investasi, pasti akan menindasmu. Efek. Jatuhnya Liu Weiwen. Ini disebut kelas di dunia bela diri. Xiao Heng pasti tidak akan bisa bangkit. Xiao Heng, kau ini orang lapisan bawah masyarakat. Kau tidak pantas melawan kami yang memiliki modal. Hari ini, kau sendiri. Jika tidak ada orang lapisan bawah seperti yang kau sebut. Bagaimana kau bisa menjadi modal? Air bisa membawa perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Jenderal, jika Anda bisa lebih menghormati orang-orang yang dianggap rendah ini, tidak akan sampai ke keadaan seperti sekarang ini. Jiang Ling meminta saya untuk menggunakan bahan berkualitas rendah di proyek Xiao Heng. Tapi, Direktur Xiao memiliki niat baik. Dia mengubah semua bahan berkualitas rendah menjadi yang berkualitas. Ada rekaman video sebagai buktinya. Semua orang bisa datang untuk membuktikannya. Bangsat. Kau mengkhianatiku, dan aku tidak memberimu keuntungan apapun. Siapa yang minta uang bau busukmu? Jika saya tidak pura-pura menerima uangmu, bagaimana Xiao Zong bisa menangkap kelemahanmu? Ibu Jiang Yu sering memperhatikan kami saat masih hidup. Dia sering mengatakan bahwa seseorang harus bertindak sesuai hati nuraninya. Jiang Liu, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Berdasarkan apa kamu menuding Jiang Liu? Jelas itu karena proyek perumahan milik Xiao Heng belum lulus pemeriksaan. Kamu seharusnya mencaci maki dia. Jiang Liu, kau adalah si brengsek untukku. Membungkuk kami. Siapa yang mengatakan ini tentang Jiang Liu? Jiang Liu membujuk neneknya untuk menyembuhkannya. Menggunakan proyek konstruksi murahan untuk mendapatkan laporan kualitas. Sementara itu, proyek MRQ ditolak pemeriksaan kualitas karena tidak membayar uang suap. Sebenarnya, proyek MRQ adalah rumah terbaik. James datang dengan saksi dan bukti nyata untuk mati. Apa alasanmu lagi? Kami diduga melakukan pencemaran nama baik dan menerima suap. Menolak pemeriksaan kualitas dengan niat jahat. Tunggakan gaji pekerja. Ayo, kita pergi. Baik. Kamu pikir rencana kami hanya segini saja?
Nona Zhao, meskipun kamu melaporkan kami ke polisi, apa kalian yang bodoh ini bisa mengendalikan kerajaan? Sungguh konyol. Saat ini, negara kita yang indah sudah membeli hampir semua hak pengembangan tanah di daerah besar. Sekarang, modalmu ditentukan oleh kami, Xiao Ma. Tadi kamu bukan sangat angkuh? Kau tidak ingin mengepung kami? Tak disangka, sekarang aku yang terjebak dalam wadah ini. Orang asing merasa diri mereka sangat rendah dan tidak berdaya. Sesuai dengan tindakanmu, kalian yang menunda. Apakah para pekerja di tim proyek mau? Aku adalah. Hanya sedikit. Aku bisa mengembalikannya kapan saja, di mana saja. Kamu tidak akan bertemu dengannya. Kalian tidak layak menjadi kesatria besar. Mr. James, saya tahu bahwa kekayaan dan pengalamanmu cukup untuk membayar semua hutang. Tapi kau tahu bahwa air bisa membanjiri orang. Tapi jika kau tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, saya percaya kepalamu masih akan berantakan. Namun, ini hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan harga satu kali makan. Apakah kalian perlu membuat keributan besar-besaran sampai di sini? Tak heran adalah seorang pahlawan. Pandangan yang sempit. Pandangan yang sempit. Kamu juga layak berkata seperti ini. Mengatur Jiang Liu untuk membeli tanah ilegal secara besar-besaran. Proyek yang dikerjakan secara asal-asalan dengan mencuri uang pekerja. Membeli pejabat pemeriksa kualitas. Ingin menakut-nakuti semua orang. Semua orang merasa cemas. Menukarkan semua harta milikku untuk sampah seperti kalian. Ayo pulang. Pulang. Ayo pulang. Jiang Liu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin memanfaatkan uang hasil jerih payah rakyat dan pekerja untuk proyek properti. Segera bawa semua keahlianmu dan melarikan diri kembali ke Jiangnan. Kakaknya berani melakukan apa saja. Kau kira rakyat berikutnya akan sama seperti dirimu yang tidak tulus? Jika kalian memperlakukan pelayan dengan baik, mungkin kami tidak akan mendapatkan bukti pelanggaran dari budak hina kalian. Barulah kalian tahu penderitaan rakyat. Kekayaan kapitalis yang belum ada cukup untuk membuat seluruh dunia merasa malu. Benar, benar. Baiklah, karena kalian tidak ingin mengganti rugi. Apakah kalian ingin menggugat saya? Saya akan menemani kalian sampai akhir. Saya ingin lihat apakah tugas saya mengepung negara Daxia akan selesai lebih dulu. Atau tindakan hukum kalian yang akan diproses. Nona Gao, saya sangat mengagumi Anda. Jika Anda bekerja sama dengan saya akan memberikan pendanaan besar dari grup Zhong kepada Anda. Asalkan Anda menyerahkan hak pengembangan yang Anda miliki, serta gedung yang saat ini dikelola oleh Xiao Heng, kita akan menjadi mitra kerja yang baik. Jika saya berkata tidak, saya akan membuat seluruh modal di Amerika melawan seluruh gedung ini. Saat itu, seluruh gedung tidak akan ada satupun warga yang mampu membeli rumah. Tindakan Anda akan menyebabkan banyak properti yang tidak memenuhi syarat muncul. Kenyamanan yang mengancam banyak rakyat. Uang hasil keringat rakyat nanti digunakan untuk membeli tempat tinggal berkualitas rendah. Akan benar-benar runtuh. Apa yang ditanyakan kepadaku? Mengapa harus peduli denganku? Sekarang aku sudah menjadi warga negara Kekaisaran Amerika. Kenapa kesejahteraan Daxia harus berhubungan denganku? Nama Liu. Kamu adalah pengkhianat negara. Kamu ini pengkhianat. Anak durhaka bilang baik-baik saja. Baik-baik saja. Mengapa menjual negara? Putus hubungan juga bagaimana? Lagi pula kamu tidak pernah berpikir untuk mewariskan belenggumu padaku. Aku hanya menemukan jalan yang menjadi milikku. Siapa yang berhak menghalangiku? Kamu siapa yang berhak berjalan? Aku. Simpan saja peti matimu. Berikan saja anak haram suamimu yang lebih berharga itu, Jiang Liu. Sampai kapan kamu akan terus terjebak dalam kebodohan ini? Kamu lahir di negara Xia, tumbuh di negara Xia. Meskipun ayahmu tidak mengurusmu, segalanya, semua ini terjadi karena kamu. Jika bukan karena kamu menggoda pasangan Xiao Heng untuk menyerangku, apakah aku akan melakukan hal seperti ini, sekarang ini? Sampai hasil sekarang. Hanya bisa bilang kalian orang-orang Jiang pantas. Itu karena kalian menyiksa rakyat. Zheng Long, kau gila. Dia bukan orang gila, dia memilih jalan yang benar. Tidak ada urutan uang dari siapapun. Hanya kalian yang bodoh dan baik hati yang membicarakan persahabatan. Membicarakan moralitas. James, saya sebenarnya berpikir jika Jiang Liu kembali magang, saya masih bisa mempertimbangkan untuk memberinya jalan keluar. Tapi kalian sekarang sama sekali tidak menganggap Xiaobo. Jika demikian, jangan salahkan saya jika bersikap kejam. Ini adalah informasi yang saya dapatkan melalui Wei Wei Pei. Jiang Liu dan James berbagi bukti pencucian uang ilegal. Polisi, tangkap mereka segera.
Sekarang kalian berada di Xiakuo. Harus mematuhi aturan Xiakuo. Lagi pula, rakyat besar Xia kami banyak. Ingin berbuat baik kepada kalian. Ayo, ikuti kami sekali saja. Baik, baik, baik. Karena kalian tidak berbuat baik. Jangan salahkan saya jika tidak adil. Memaksa saya untuk menyerang pertahanan genetik seluruh gajah. Agar seluruh gajah menjadi budak kami. Walaupun kalian menangkap saya, lalu bagaimana? Masih ada banyak orang cantik dari negara kami yang akan mengawasi daging lezat ini. Jing Liu dan saya berdua bahkan jika masuk penjara, Qi de Xiakuo masih akan tetap dipegang oleh warga negara cantik kita. James, tidak salah kamu bisa berteman dengan Jing Liu. Sama seperti rencana yang aku gunakan sekali, aku bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Kamu pikir aku hanya mengelilingi musuh pertama Jing Liu, bukan tanah yang kalian beli. Kami membeli semua sekitarnya. Meskipun gedung kalian sudah tenggelam, meskipun harga kalian lebih rendah, bangunan yang tidak memiliki kawasan bisnis di sekitar ini sama sekali tidak memiliki kompetisi. Saat itu tidak ada yang bersama kalian. Yang ada hanya adalah putusnya rantai modal. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk melakukan ini? Saya juga menambahkan diri saya. Saya juga menambahkan diri saya, ya. Kalian sudah bersekongkol untuk rencana ini. Benar kan? Saya hanya ingin menjatuhkan uang James. Ingin menguasai semua properti di Dacia. Lahir di 11 Hu. Mati juga akan menjadi hantu di 11 Hu. Hidup sebagai modal. Tentu saja saya harus memikirkan rakyat yang saya layani. Ingin hidup indah. Kalian tidak pantas. Kalian berdua tidak bisa membeli satu blok pun dari saya. Tidak bisa membeli seluruhnya. Berdasarkan modal yang saya kumpulkan dari seluruh Amerika untuk melawan Anda, Das Yang Ungu. Saya, keluarga Liu dari Jiangbei, bersedia untuk menginvestasikan kepada Tuan Xiao. Saya, keluarga Pu dari Jiangnan, juga bersedia untuk menginvestasikan kepada Tuan Xiao. Dan saya, keluarga Liu dari Zhangbei. Dan saya, dan saya, dan saya, dan saya, dan saya, dan saya, dan saya. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta. Bahkan jika rantai pendanaan terhenti. Kita tidak boleh membiarkan rakyat negara kita terjebak dalam tipu daya asing. Dalam hal ini, kamu kalah karena membalas budi. Kamu kalah karena berkhianat pada negara. Kalah karena tidak mengerti apa itu air yang bisa mengangkut perahu. Juga bisa membalikan perahu. Dengan 1,4 miliar populasi, menamai ibu dari semua laporan luar, pasti akan bersatu dalam menghadapi lautan. Meskipun negara yang indah ini bagaimanapun angkuh, kami pasti akan melindungi tanah air kami. Melindungi tanah air. Melindungi tanah air, melindungi tanah air, melindungi negara ibu. Kakakmu memang beruntung sekali. Bisa menemukan kakak ipar yang begitu baik seperti Jian Zi. Ini adalah keberuntungan beberapa generasi keluarga Xiao. Ibu Xiao Hong. Aku ingin mengingatkanmu. Jiang Yu telah menderita banyak bersamamu. Dan tetap setia padamu. Kamu jangan pernah menyia-nyiakannya. Xiao Hong lihat kan? Sekarang, aku punya seorang ibu dan adik perempuan yang menggantikanku untuk mengambil keputusan. Kalau kamu berani berbuat buruk padaku di masa depan, kamu bisa melapor kepada ibuku dan adikku. Mulai hari ini, kamu adalah istriku. Aku bersumpah. Istriku tentu saja akan membiarkanku pergi ke timur. Aku pasti tidak akan berani pergi ke barat. Segala sesuatu harus sesuai dengan ucapan orang dewasa. Haha, itu lebih baik. Kalau kamu berani berbuat jahat kepada putri saya hanya ingin bertanya, kalau saya harus melampiaskan, kamu berani di luar sana ada hubungan dengan wanita lain. Tapi kakek Jiang mungkin akan membuat Anda kecewa. Setelah melalui penyelidikan ini, saya benar-benar merasa Jiang Heng adalah satu-satunya orang yang ingin saya nikahi seumur hidup saya. Lalu bagaimana? Kita masih bisa bersaing secara adil. Jiang Yu, kamu harus menjaga Xiao Heng dengan baik. Kalau tidak, kita berdua bisa kapan saja menerima tanggung jawab. Istriku. Di sini ada dua wanita jahat yang ingin dibagi. Kalian. Kamu harus membela aku, ya? Maaf ya. Xiao Heng sudah menjadi milikku. Kalau kalian mau, antri saja. Zhao Yong. Kau benar-benar memiliki nasib buruk. Baru saja mendapatkan wanita cantik. Masih bernilai puluhan miliar. Kau benar-benar pemenang dalam hidup. Halo, Mr. Xiao Heng. Saya adalah Presiden Grup Weiing. Saya mendengar tentang kisah legenda Anda. Saya datang untuk mengundang Anda menghadiri Summit Forum Global Kecerdasan Buatan. Saat yang sama,
Saya bersedia menanamkan investasi 100 miliar untuk proyek Taman Industri Kecerdasan Buatan Anda di Jiangbei. Ah, 100 miliar ya. Jadi Xiao Hao, Bu berarti kamu akan menjadi orang terkaya di negeri bawah termuda, ya? Yang ini adalah barang sampai ke langit. Betul-betul enak sekali.